Dantalian adalah sebuah permainan virtual reality bergenre roguelike yang elemen-elemennya dihasilkan secara acak setiap kali permainan dimulai, sehingga menciptakan tingkat kesulitan yang tinggi sekaligus menghadirkan sensasi realisme yang sangat kuat di dunia virtual. Permainan ini memperoleh popularitas global dengan jumlah pengguna yang mencapai 3 juta orang. Namun, pada suatu hari, muncul pesan aneh dalam permainan berupa jendela sistem yang menyatakan bahwa karakter dalam game dan penggunanya telah tersinkronisasi, serta bahwa apabila karakter mati, maka pengguna juga akan mati. Seorang pemain yang kebingungan menoleh dan berteriak, namun sesaat kemudian, cahaya energi yang sangat kuat menembus tubuhnya dan tubuh rekan-rekannya. Lalu sistem melaporkan bahwa karakter dan pemain telah mati. Dengan sisa tenaga terakhirnya, pemain tersebut menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi sistem mengonfirmasi bahwa permainan telah berakhir, dan detik berikutnya, ia benar-benar meninggal di dalam kapsul khusus. Setelah itu, mayat para pengguna mulai bermunculan satu persatu. Semua pemain yang mengabaikan peringatan sistem mengalami kematian aneh akibat henti jantung. Kejadian ini berlangsung serentak di seluruh dunia. Para ahli tidak dapat memberikan solusi apapun untuk mengatasi krisis tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan malapetaka ini adalah dengan menaklukkan lantai ke-72 dalam permainan. Namun tingkat kesulitan lantai tersebut seolah sengaja dirancang untuk tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Saudari tokoh utama terjebak di dalam permainan, sehingga ia meletakkan tangannya pada kapsul tempat adiknya berada, dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan permainan demi menyelamatkannya. Dengan tekad bulat dan pikiran penuh tekad itu, ia masuk ke dalam kapsul dan memejamkan mata. Sebuah jendela sistem muncul dan menyatakan bahwa semua pengaturan telah selesai. Ia memilih kelas Mong. Pengguna bernama Taeyang Yun masuk ke dalam permainan Dantalian. Ketika membuka matanya dan melihat sekeliling, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar awal permainan karena tampak terlalu sederhana. Ia kemudian melihat temannya, Hyun-hee, yang menyatakan bahwa ia sudah menduga Taeyang akan memilih penampilan seperti itu. Hyun-hee adalah seorang streamer populer sekaligus teman dari Taeyang dan Bio Lim. Dalam Dantalian, ia berperan sebagai asisten yang memberikan berbagai petunjuk kepada tokoh utama selama siaran langsung berlangsung. Saat Taeyang menunjuknya dan mempertanyakan pakaiannya yang digunakan saat siaran, Hyun-hee terkejut dan membela diri bahwa reaksi tersebut dipicu oleh donasi. Ia merasa heran mengapa hal itu belum berubah. Duduk di depan komputer, ia dengan kesal membanting tangan ke meja dan memprotes bahwa Taeyang harus menghentikan fantasi tak senonohnya. Namun kemudian ia tersenyum dan menyatakan bahwa ia memang selalu tampil seperti itu selama siaran langsung. Tokoh utama merespons dengan setuju ketika dijelaskan bahwa hanya dirinya yang bisa melihat sang pengamat dalam permainan, dan bahwa pengamat itu tidak dapat memengaruhi jalannya permainan secara langsung, melainkan hanya bertindak sebagai pengamat semata. Ia menegaskan bahwa yang penting hanyalah pengamat itu mengingat bahwa Bio Lim masih menunggu mereka. Sementara itu, dalam siaran langsung, seorang penonton dengan nama Doublev mempertanyakan identitas sang tokoh utama dan menyindir bahwa tampaknya hanya orang gila yang masuk ke Dantalian. Penonton lain menambahkan bahwa jika tokoh utama mati dalam permainan, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Komentar lain bernada sarkasme menyebutkan bahwa mungkin ia hanya sedang mencari sensasi, bahkan berharap kematiannya akan menjadi hiburan. Tokoh utama mempertanyakan siapa orang-orang tolol ini kepada Hyun-hee, sementara seorang penonton menyindir bahwa dirinya sendiri yang membuka stream. Teman dekat sang tokoh utama menjelaskan bahwa untuk menjadi orang pertama yang menamatkan Dantalian, ia akan membutuhkan bantuan dari para penonton tersebut. Karena pengaturan dalam permainan terlalu acak, ia tidak akan sanggup melacak semuanya sendirian. Meski berisik, mereka dapat berfungsi sebagai penunjuk arah baginya. Tokoh utama menerima saran itu, dan suara Hyun-hee mengejutkan para penonton. Ia kemudian merenggangkan persendiannya, menyapa para penonton, dan meminta mereka untuk menyaksikan dirinya menamatkan permainan. Seorang penonton meragukan pernyataannya. Tokoh utama lalu menguji gerakannya dengan menendang ke depan lalu berputar di udara. Ia merasa bahwa reaksi tubuhnya sangat cepat, jauh berbeda dibandingkan game dengan sinkronisasi 70%, sehingga menurutnya tidak akan ada banyak masalah. Penonton terkejut melihat gerakan tersebut dan menyebutkan bahwa biasanya pemula membutuhkan waktu 1 jam hanya untuk menguasai serangan dasar. Seorang pengguna bertanya apakah dia adalah ranker dari game lain, sementara Maenggu merasa kesal karena gerakan awal itu sebetulnya belum menunjukkan apa-apa. Ia mengingatkan bahwa ini adalah tahap menara kerangka, yakni tahap tersulit di antara tahap awal. Tokoh utama menyadari bahwa penonton menatapnya dengan tidak senang. Seorang pengguna bernama Lulu Lala menyebut bahwa tahap ini sangat mengerikan. Tak lama kemudian, tangan kerangka muncul dari tanah, menandai kemunculan monster terkuat di tahap awal, kerangka terkutuk. Beberapa kerangka muncul di hadapan tokoh utama. Monster ini merupakan hasil pengaruh aura jahat dari menara yang meresap ke dalam tulang para pemain yang telah mati, lalu menghidupkan kembali kerangka mereka. Saat menyerang, efek kutukan pun akan diaktifkan. Beberapa penonton mulai berkomentar dengan pesimis. Seorang pengguna bernama Tonkatsu menilai bahwa ini adalah akhir baginya, sedangkan pengguna lain bernama Elf DD343 menyebut bahwa keberuntungannya buruk. Penonton pun ragu bagaimana seorang pemula dapat menghadapi kerangka-kerangka ini sendirian.
Hyun-hee mengingatkan dengan keras agar ia tidak sampai terkena serangan mereka, karena setiap serangan akan menimbulkan efek kutukan. Tokoh utama menjawab bahwa ia memahaminya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Beberapa kerangka menyerangnya, namun ia menghindari pukulan mereka dengan mudah sambil merasa heran, karena ia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengira bahwa pertarungan ini akan berlangsung sulit. Setelah itu, ia memusatkan energi pada tinjunya lalu menghantam salah satu kerangka. Ia menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari serangan tersebut, selain perubahan warna tangan yang menjadi merah sebagai tanda bahwa sinkronisasi telah mencapai 99%. Seketika, tengkorak musuh terpental ke samping akibat pukulannya, membuat para komentator terkejut dan mempertanyakan apakah ia benar-benar seorang pemula. Pengguna dengan nama Ma Enggu meremehkannya dan menyatakan bahwa pemain ini akan segera mati. Tokoh utama merasa geram dan mengingat nama pengguna tersebut, lalu bertekad bahwa jika ia berhasil mengalahkan semua musuh dan keluar dari tempat ini, maka ia akan menyerangnya sebagai balasan. Dengan tekad itu, ia langsung menerjang tumpukan kerangka, menghancurkan satu demi satu dengan pukulan ke tengkorak, dan terus melaju tanpa henti. Para komentator semakin heran karena permainan ini seharusnya tidak semudah itu, terlebih dengan kecepatan geraknya yang luar biasa meskipun ini baru lantai pertama. Beberapa saat kemudian, ia berhasil naik ke lantai kedua dan menanyakan jumlah total lantai. Hyun-hee menjawab bahwa menara kematian terdiri dari lantai pertama hingga lantai ketiga. Ia merasa heran karena jumlahnya sangat sedikit dan menyimpulkan bahwa ia harus menyelesaikan bagian ini secepat mungkin untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Penonton memberikan komentar tentang bagaimana pemula ini berhasil menghancurkan segalanya seolah-olah sudah menamatkan 100 lantai. Tetapi mereka juga mengingatkan bahwa pemain seperti ini biasanya mati cepat. Ia bertanya apakah ia harus terus mendengarkan celotehan seperti itu, dan Hyun-hee menjawab bahwa ia sebaiknya tidak lengah karena banyak yang mengatakan bahwa lantai kedua merupakan yang tersulit. Tiba-tiba, beberapa kerangka bersenjata muncul dari lorong. Hyun-hee berteriak, bertanya apakah ia mendengar suara raungan tersebut. Ternyata kerangka bersenjata, yang merupakan mayat para pemburu bersenjata, menghadang mereka. Serangan mereka 5 kali lebih kuat dari kerangka biasa. Seorang pengguna bernama Remuchan mengumpat, diikuti komentar lainnya yang menyebut bahwa pemain ini sangat sial. Biasanya, kerangka bersenjata hanya muncul sebagai bos di lantai ketiga, sehingga kemunculan mereka di lantai kedua menimbulkan keheranan. Hyun-hee menyarankan agar mereka mundur dan memikirkan taktik terlebih dahulu, namun tokoh utama malah menyeringai dan menyatakan bahwa sebagai pemain berpengalaman, ia tidak akan membiarkan reputasinya hancur hanya karena takut pada musuh yang membawa pedang. Ma Enggu mengejeknya lagi dan mengatakan bahwa pemain tolol ini akan segera dikirim ke alam baka. Tepat setelah itu, salah satu kerangka mengayunkan pedangnya. Tokoh utama berpikir bahwa jika ia bereaksi seperti biasanya, mungkin permainan ini akan terasa terlalu sulit. Namun dengan tingkat sinkronisasi 99%, ia merasa kecepatan reaksinya telah meningkat 2 kali lipat. Dibandingkan dengan musuh-musuh yang pernah dihadapinya dalam permainan sebelumnya, tokoh utama menilai bahwa kerangka-kerangka bersenjata ini bergerak seolah-olah secepat kura-kura. Ia dengan mudah menendang salah satu kerangka hingga senjatanya terlepas, lalu menyerangnya kembali menggunakan kakinya sebelum melanjutkan serangan ke kerangka-kerangka lainnya yang menghalangi jalannya. Para penonton yang menyaksikan hal itu terkejut, karena menyadari bahwa ia tidak tampak kesulitan sama sekali dalam menghadapi para kerangka bersenjata. Beberapa mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar seorang pemula, sementara lainnya mengagumi kemampuan fisiknya yang luar biasa. Tokoh utama dengan lancar bergerak dari satu kerangka ke kerangka lain, menyerang mereka tanpa jeda. Hyun-hee berpikir bahwa meskipun ia tahu ia adalah pemain yang hebat, ia tidak menyangka bahwa ia bisa melawan musuh bersenjata sebaik itu. Tokoh utama kemudian berlari menuju sebuah pintu, menyatakan bahwa hanya tinggal naik dan permainan bagian ini akan selesai. Ia menendang pintu tersebut dan, setelah berhenti, menyatakan bahwa semua ini terasa mudah. Namun, kenyataan berubah ketika tiba-tiba muncul sesosok kerangka raksasa tepat di hadapannya. Temannya berteriak memperingatkan bahwa itu bukanlah akhir, karena monster raksasa tersebut merupakan bos tersembunyi yang hanya muncul jika pemain mencapai ruangan bos dalam waktu kurang dari 10 menit. Monster itu adalah mantan petarung kuat di kehidupan nyata yang kini berubah menjadi undead, dan belum ada satupun pemain yang berhasil mengalahkannya. Kerangka raksasa itu berdiri di depan tokoh utama, mengejutkan para penonton yang bertanya-tanya bagaimana caranya menghadapi monster tersembunyi tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa sang tokoh utama sudah bermain terlalu jauh dan akan segera binasa. Tokoh utama sendiri merasa bingung dan mempertanyakan apa maksud dari istilah tersembunyi tersebut. Setelah dijelaskan bahwa itu adalah bos menara kerangka yang belum pernah dikalahkan, ia mempertanyakan mengapa monster seperti itu justru muncul di permainan pertamanya. Bos raksasa itu kemudian menyerang, namun tokoh utama berhasil menghindar dengan membungkuk. Temannya memperingatkan bahwa level monster ini jauh lebih tinggi dibandingkan monster lainnya dan menyuruhnya untuk mengingat karakteristik peta saat menghindar. Ketika kerangka itu melirik ke tinjunya yang besar, tokoh utama memperhatikan lubang di dinding di belakangnya dan mengakui bahwa monster ini memang kuat. Ia mengakui bahwa ia belum mengetahui secara pasti jenis monster itu, tetapi ia siap menghadapi pertarungan sengit. Setelah memusatkan energinya,
Kerangka itu kembali menyerang dan ia menghindarinya dengan mudah, lalu mengulanginya beberapa kali sembari terus maju. Hyun-hee berteriak memperingatkan tentang tiang penyangga, dan tak lama kemudian tiang di dekatnya benar-benar patah dan mulai runtuh. Tokoh utama segera berlari ke depan dan berterima kasih atas peringatannya. Ketika monster itu kembali mengayunkan serangan, ia meluncur ke depan, menyelinap di antara kedua kakinya, lalu menyatakan bahwa untuk lawan bertubuh besar seperti ini, ia memiliki serangan khusus berupa tendangan ke kaki. Setelah itu, ia mengayunkan kakinya dan menendang kaki monster tersebut dengan keyakinan bahwa kehilangan keseimbangan akan menjadi titik lemah makhluk sebesar itu. Bos raksasa akhirnya jatuh ke tanah, dan tokoh utama memutuskan untuk menambahkan serangan terakhir secara menghancurkan dengan kecepatan tinggi. Ia mengayunkan tinjunya dan menendang ke depan hingga pertarungan benar-benar berakhir. Seorang pengguna bernama Kachu Cachimi berkomentar bahwa ia mengenali gerakan itu dari permainan lama bergenre perang, King of the Fist, yang pernah mendominasi selama 5 tahun dengan tokoh legendaris bernama The Strongest of Them All. Detik berikutnya, kepala bos terlepas dari tubuhnya, dan tokoh utama menangkap tengkorak besar itu, memutarnya di jarinya sambil menghela napas, menyatakan bahwa kini ia mulai memahami situasinya. Para penonton terperangah, mempertanyakan apakah ini benar-benar terjadi dan apakah ini kekuatan dari tokoh legendaris dalam King of the Fist. Mereka heran karena karakter biasa tanpa pengaturan khusus tampak terlalu kuat. Setelah itu, tokoh utama melemparkan kembali tengkorak raksasa tersebut dan berjalan menuju gerbang besar. Ia menekan pintunya dan terbukalah jalan ke depan. Di dalamnya terbentang ruang gelap dan sesosok Raja Iblis muncul di hadapannya. Tokoh utama langsung mengarahkan tinjunya, tetapi serangannya dihentikan dengan mudah. Raja Iblis menyatakan bahwa ia memang telah menunggunya, yakni sang pemain bernama Taeyang. Ketika siaran sebelumnya berlangsung, pembawa acara meneriakkan bahwa pukulan Taeyang adalah yang terbaik, dan pertarungan terakhir sang Raja Tinju diakhiri dengan gerakan khas dan kemenangan mutlak, menjadikannya juara 5 kali berturut-turut. Tokoh utama lalu keluar dari kapsul permainan sambil tersenyum dan menyadari bahwa dirinya memang juara King of the Fist, meskipun kini popularitas game tersebut telah menurun. Saat melihat sekeliling, ia menyadari ruangan itu kosong. Seorang petugas kebersihan mendekatinya dan memberitahunya bahwa tempat itu harus segera disiapkan untuk permainan berikutnya, sehingga ia harus pergi. Beberapa saat kemudian, ia berdiri di jalanan, bersandar di dinding sambil memegang piala turnamen. Ia mencoba menghubungi adiknya, namun hanya mendapat jawaban dari mesin penjawab yang menyatakan bahwa pelanggan tidak tersedia. Ia mengatakan bahwa adiknya pasti sedang bermain dan talian lagi. Permainan virtual roguelike ini memiliki tingkat sinkronisasi hingga 99% antara tubuh dan dunia virtual, serta tidak pernah mengulang elemen yang sama bahkan setelah ribuan kali percobaan. Para gamer di seluruh dunia terpukau oleh kecanggihan teknologinya, seperti halnya King of the Fist yang dahulu selalu berada di peringkat teratas. Namun, yang paling aneh adalah bahwa selama 5 tahun belum ada satupun pemain yang berhasil menamatkan dan talian. Tokoh utama menghela napas dan bertanya dalam hati apakah game itu benar-benar semenarik itu. Ia teringat pada saat gedung terbakar dan orang-orang berteriak untuk mundur karena masih ada orang di dalam. Dalam kenangan itu, ia duduk di samping adiknya dan memeluk bahunya. Setelah kehilangan orang tua sejak kecil, mereka hanya mengandalkan satu sama lain. Ia merasa bahwa dirinya belum mampu menggantikan kehilangan tersebut, sehingga adiknya, Biolim, menjadi sangat tertarik dengan dunia permainan virtual. Tokoh utama meyakini bahwa suatu hari nanti adiknya akan mampu mengatasi kesedihan itu dan membuka hatinya kembali, karena ia tahu bahwa adiknya adalah pribadi yang kuat. Ia menatap layar ponselnya ketika mengirim pesan yang mengabarkan bahwa dirinya telah menang. Ia kemudian bertanya apakah ia harus membelikan makanan favoritnya, tteokbokki, hari ini. Ia melangkah keluar ke jalan yang ramai dan menyipitkan mata karena cahaya yang menyilaukan, lalu melihat papan iklan raksasa bertuliskan bahwa 2.000 orang tewas dalam permainan virtual dan talian. Penyiar berita mengumumkan bahwa ini adalah kabar darurat. Tokoh utama merasa heran, namun penyiar kembali menegaskan bahwa kesalahan sistem fatal dalam game dan talian telah menyebabkan banyak nyawa melayang, sehingga status darurat global telah diumumkan. Saat ini tercatat sekitar 300 juta orang masih terhubung ke dalam permainan. Tokoh utama terkejut karena menyadari bahwa Dantalian adalah game yang dimainkan oleh Biolim. Segera setelah itu, Hyun-hee menelepon dan menyuruhnya untuk segera menemui adiknya. Ia pun membuang pialanya dan berlari secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sahabatnya membuka pintu dan mereka masuk ke dalam ruangan tempat Biolim berbaring di dalam kapsul tertutup. Hyun-hee, setelah mengatur napasnya, menuju ke jendela pengawasan dan menyatakan dengan lega bahwa semua indikator fisik Biolim masih normal, yang berarti ia masih hidup. Tokoh utama duduk di sofa dan melepaskan jaketnya sambil menarik napas dalam. Berdasarkan berita terbaru, pemerintah berbagai negara telah memblokir unduhan game dan talian, meskipun masih ada 300 juta pengguna aktif di dalamnya. Dalam penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, ditemukan bahwa ketua perusahaan pengembang dinyatakan hilang dan direktur ditemukan tewas. Pemerintah mengimbau agar semua pengguna segera keluar dari permainan, karena jika seseorang mati di dunia dan talian, maka kematian di dunia nyata akan terjadi akibat kerusakan sistem rasa sakit yang tidak dapat dikendalikan.
Semua pengguna diminta segera menghentikan permainan dan mengungsi ke tempat aman. Hyun-hee kemudian menunjukkan siaran dari ponselnya kepada tokoh utama, memperlihatkan bahwa para streamer dan talian kini juga menyiarkan berita dunia nyata ke dalam permainan itu sendiri. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar Biolim berada bersama mereka, sehingga tokoh utama tidak perlu khawatir. Sementara itu, di dalam permainan, seorang pemain yang bersembunyi di balik tembok menggigit jarinya karena ketakutan dan berkata bahwa ia tidak ingin mati. Pemain lain berteriak bahwa mereka berada di lantai 6, ruang 21, jika ada yang melihat mereka. Seekor ular raksasa sedang mendekat dan semua pemain berteriak bahwa makhluk itu sudah datang. Namun, seorang pengguna meyakinkan mereka agar tidak takut, karena sang juru selamat yang akan menyelesaikan talian dan menyelamatkan 300 juta orang kini telah tiba. Tokoh utama yang mendengar itu langsung bangkit dan berseru bahwa hal itu tidak mungkin. Hyun-hee dengan ekspresi serius menjawab bahwa itu hanya mungkin terjadi jika permainan diselesaikan hingga akhir. Dalam peraturan game virtual talian disebutkan bahwa aturan 0 menyatakan bahwa setelah semua level diselesaikan, pemain akan keluar secara otomatis. Aturan 1 menyatakan bahwa tidak ada batasan dalam menyelesaikan permainan. Dan aturan 2 menetapkan bahwa semua makhluk di dalam labirin dapat dibunuh. Hyun-hee memperhatikan aturan 0 dalam permainan. Dahulu aturan ini tampak tidak penting, tetapi sejak para pengguna terjebak di dalam game, maknanya berubah sepenuhnya. Ia menyadari bahwa jika pengembang memang sejak awal membuat aturan itu dengan mempertimbangkan situasi seperti sekarang, maka hal itu sungguh menyedihkan. Ia juga mendengar bahwa di antara para pengguna yang terjebak, terdapat para ranker, sehingga satu-satunya harapan adalah menunggu mereka menyelesaikan seluruh lantai permainan. Namun, hingga saat ini, pencapaian terbaik di talian hanya sampai lantai 50. Tokoh utama kemudian menyatakan bahwa ia seharusnya pergi sendiri ke dalam game. Hyun-hee menanggapinya dengan marah karena menurutnya itu tindakan nekat. Mengingat ratusan ribu orang telah mencoba namun tak seorang pun berhasil. Tokoh utama justru menegaskan bahwa itulah alasan mengapa ia harus mencobanya. Ia pernah menjadi juara 5 kali berturut-turut dalam Fist King dan merasa tidak ada orang yang lebih paham soal game virtual darinya. Hyun-hee membalas bahwa pencapaiannya hanya berlaku untuk Fist King dan ia belum pernah bermain talian sebelumnya. Namun tokoh utama merasa itu bukan masalah karena ia memiliki Hyun-hee yang telah mencapai lantai ke-38. Ia menyebut bahwa Hyun-hee bukan hanya streamer yang cerdas, tetapi juga sahabat masa kecilnya dan seseorang yang menyayangi Biolim seperti dirinya. Setelah itu, Hyun-hee menyatakan bahwa sebagai gantinya, ia ingin tokoh utama mulai melakukan siaran agar ia dapat membantunya sepanjang permainan. Tokoh utama menyetujui syarat itu, lalu menyatakan tekadnya untuk menghancurkan talian sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, seorang Raja Iblis peringkat ke-71 memperkenalkan diri sebagai penguasa lantai 1 hingga 3 dalam permainan talian. Ia menegaskan bahwa game ini terus berubah, lalu menggenggam tangan tokoh utama dengan kekuatan besar, walaupun hanya menggunakan satu tangan. Tokoh utama kemudian melompat mundur. Raja Iblis itu menyatakan bahwa pemain pasti memiliki banyak pertanyaan tentang siapa dirinya, mengapa orang-orang terjebak dalam game, dan lain sebagainya. Namun, ia hanya memberikan satu jawaban. Ia mengangkat satu jari dan berkata bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu berada di puncak permainan. Pemain harus naik ke atas labirin, melakukan segala hal yang mungkin dengan kondisi paling putus asa, penuh jeritan, keringat, dan darah. Ia menambahkan bahwa sangat mungkin jawaban yang dicari akan ditemukan di sepanjang perjalanan tersebut. Tokoh utama merasa kesal, menggertakkan giginya, lalu menyebutnya idiot sambil meluncur ke depan dan melemparkan tinjunya. Namun, sahabatnya muncul di hadapannya dan menyuruhnya untuk tenang agar ia bisa menyelesaikan permainan. Raja Iblis itu tertawa dan juga memintanya menenangkan diri. Ia kemudian menjentikan jarinya dan memunculkan 3 pintu di belakangnya. Ia menjelaskan bahwa mereka telah melewati lantai pertama labirin, dan ketiga pintu tersebut menuju ke lantai berikutnya. Di balik masing-masing pintu terdapat ujian berbeda, dan tidak ada yang tahu mana yang paling sulit. Tokoh utama menoleh kepada Hyun-hee dan bertanya tentang arti dari 3 pintu itu. Hyun-hee menjawab bahwa bahkan dalam sistem dasar talian pun tidak ada penjelasan. Namun, ia akan menjelaskan dengan sederhana. Permainan ini memiliki 72 lantai, dan permainan akan selesai saat tokoh utama berhasil mencapai puncaknya. Setelah menyelesaikan setiap lantai, pemain harus memilih satu dari 3 pintu, biru, hijau, atau kuning emas. Pintu biru memberi peningkatan status sementara untuk lantai berikutnya. Pintu hijau memungkinkan pemulihan penuh dari luka yang diderita di lantai sebelumnya. Dan pintu kuning emas memberikan koin emas sebagai hadiah yang dapat digunakan di titik transit untuk membeli kartu peralatan dari pedagang. Kartu ini memberikan efek sinergi. Namun, sebagian besar pemain menghindari pintu emas karena jika kalah di lantai berikutnya, koin tersebut menjadi sia-sia. Oleh karena itu, banyak yang lebih memilih peningkatan status atau pemulihan ketimbang imbalan yang belum pasti. Iblis penjaga lantai kembali bertanya tentang pilihan yang akan diambil, dan Hyun-hee mengingatkan bahwa begitu pintu dibuka, pertarungan selanjutnya langsung dimulai. Tanpa menjawab, tokoh utama memegang gagang pintu emas, mengejutkan para komentator. Ia menjelaskan bahwa peningkatan dan pemulihan bersifat sementara,
sedangkan emas bersifat tetap. Ia kemudian melangkah ke dalam dan melihat jendela sistem yang menunjukkan bahwa lantai selanjutnya adalah menara kematian, tempat ia harus menghancurkan kerangka dan memanjat sampai ke puncak. 3 pencapaian langsung diberikan: pemain tunggal, pemain sempurna, dan penyelesaian menara kematian. Para komentator mencemooh jumlah misi yang langsung diberikan, menyebut bahwa jika seperti ini terus, maka di lantai ke-6 akan ada 18 pencapaian. Hyun-hee memuji pencapaian itu dan tokoh utama bertanya apakah itu bagus. Hyun-hee menjelaskan bahwa ia telah menyebutkan sebelumnya bahwa sistem statistik tidak digunakan di Dantalian, melainkan sistem pencapaian. Setiap pencapaian memberikan peningkatan kemampuan fisik, dan meskipun 1 atau 2 pencapaian tidak terasa, perbedaan akan sangat nyata ketika jumlahnya mencapai 10 atau 20. Hal itu bisa dianggap setara dengan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Tokoh utama pun mengepalkan tangan dan menyadari bahwa tubuhnya terasa lebih ringan. Tiba-tiba, sesosok iblis muncul dengan membawa dadu. Tokoh utama bertanya siapa makhluk aneh itu, dan sahabatnya menjelaskan bahwa itu adalah karakter non-pemain, NPC, yang muncul secara acak. Iblis itu lalu melemparkan dadu dan menangkapnya dengan satu tangan. Tokoh utama memperhatikan gambar pada dadu dan bertanya-tanya tentang maknanya. Lalu sistem menyatakan bahwa ia telah memasuki tahap permainan. Seorang pengguna bernama Lulu Lala meminta yang lain untuk mengecilkan volume speaker. Tokoh utama dan sahabatnya mendapati diri mereka berada dalam sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi kandang-kandang berisi monster yang meraung keras. Sistem kemudian menampilkan jendela misi yang menjelaskan bahwa ini adalah tahap penjara labirin. Tugasnya adalah menemukan kunci, membuka pintu, dan memasuki labirin dalam waktu 29 menit 54 detik. Saat itu, seorang monster memberi perintah untuk menangkapnya. Hyun-hee segera menarik tokoh utama agar berlari menjauh dan menyatakan bahwa mereka harus kabur terlebih dahulu. Para tahanan di sekitar mulai berteriak bahwa ia harus membebaskan mereka, menganggapnya aneh karena ingin melarikan diri sendirian. Hyun-hee berpikir bahwa dalam tahap ini mereka harus membebaskan beberapa tahanan untuk membantu melawan para penjaga, sementara tokoh utama mencari kunci dan pintu masuk labirin. Namun, mereka tidak tahu tahanan mana yang bersedia membantu. Saat bergerak maju, pandangan Hyun-hee tertuju pada seorang tahanan bernama Icardi yang tubuhnya penuh luka dan tangannya terantai. Ia menyadari bahwa inilah tahanan yang mereka butuhkan, lalu menyuruh tokoh utama mengumpulkan semua kunci dan membebaskan tahanan di sisi kanan. Tokoh utama terkejut, lalu memastikan apakah yang dimaksud memang wanita itu. Ketika ia melihat jumlah kunci yang sangat banyak, Hyun-hee mendesaknya agar mempercepat gerakan. Monster mulai mendekat dan memberikan peringatan keras. Salah satu dari mereka bahkan mengayunkan trisula dan berteriak bahwa tokoh utama harus mati. Dalam detik kritis, tokoh utama berhasil memasukkan kunci dan membuka sel, lalu bertanya-tanya apakah ia terlambat. Namun, Icardi keluar dari sel, merebut senjata dari monster terdekat, lalu menyerangnya. Setelah menusuk monster pertama, ia melanjutkan serangan ke beberapa monster lainnya, hingga akhirnya membunuh yang terakhir. Ia mengambil kunci, melepaskan rantai di tangannya, dan kemudian mengulurkan tangan ke arah mereka. Tokoh utama bertanya pelan kepada sahabatnya apakah wanita itu benar-benar akan membantu, dan Hyun-hee meyakinkannya agar percaya. Icardi kemudian berlutut di hadapan tokoh utama dan memperkenalkan diri sebagai anggota kesatria utama kota pertama dari kerajaan TB sekaligus pemimpin Ordo Pusat. Tak lama kemudian, adik perempuannya datang dan memeluknya sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka berdua. Tokoh utama menatap mereka dalam diam, sementara Hyun-hee terkejut melihat bahwa Rudy hanyalah seorang gadis kecil. Ia menyatakan bahwa jika mereka mengizinkan Rudy ikut, maka gadis itu akan membantu mereka keluar dari tempat tersebut. Tokoh utama kemudian menambahkan bahwa baginya yang terpenting adalah keluar dari lokasi itu secepat mungkin. Setelah itu, Hyun-hee menunjuk ke suatu arah dan berkata bahwa mereka akan berjalan ke sana. Rudy tiba-tiba berlari ke kandang, menggenggam jeruji, dan berteriak agar mereka menunggu. Ia memperingatkan bahwa jika mereka menempuh jalur yang sedang mereka ikuti, maka mereka tidak akan sempat tiba tepat waktu. Rudy mengaku mengetahui jalan pintas dan meminta mereka untuk mengikutinya. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa NPC Rudy sedang menunjukkan jalur alternatif tersembunyi. Hyun-hee berpikir bahwa meskipun ini adalah interaksi pertama kalinya, ternyata gadis kecil itu mengenal jalur rahasia. Tokoh utama sempat bertanya-tanya apakah mereka benar-benar telah menyelamatkan orang yang tepat. Perjalanan pun berlanjut, dengan beberapa pertempuran melawan monster di sepanjang jalan. Hyun-hee, yang mengendalikan karakternya, memberi perintah agar mereka bergerak ke kiri, yang langsung diulangi oleh tokoh utama. Rudy membuka gerbang, berbalik, lalu berteriak bahwa para penjaga mengejar mereka dan menyuruh mereka mempercepat langkah. Sistem menginformasikan bahwa waktu tersisa tinggal 11 menit 23 detik. Tokoh utama berlari sambil mengumpat, bertanya-tanya kapan mereka akan menemukan jalan keluar. Rudy segera memberi petunjuk bahwa jalan keluar berada di balik tikungan sebelah kanan. Saat melihat ke balik sudut, tokoh utama mendapati sejumlah monster sedang berkumpul. Salah satunya bertanya, "Apa itu?" Ia segera mundur dan meminta maaf karena telah mengganggu.
Hyunhee yang kesal menyeretnya dan menegaskan bahwa mereka harus tetap lewat jalur itu. Namun, Icardi justru maju ke depan, menggenggam gagang pedangnya dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi para monster. Saat monster menyerang, Icardi mengayunkan pedang dan mengaktifkan skill Serigala Pembunuh, yang langsung menebas beberapa monster sekaligus. Ia kemudian memerintahkan mereka agar segera melanjutkan perjalanan. Para penonton kaget karena seorang NPC ternyata memiliki skill. Mereka menyadari bahwa Icardi bukan NPC biasa, melainkan NPC bernama dengan kemampuan nyata. Hyunhee berteriak bahwa NPC tersebut benar-benar memiliki skill. Dalam sistem Dantalian, teknik yang dapat direproduksi secara realistis dalam VR bisa dimaterialisasi sebagai skill, dengan dukungan kartu skill tertentu. Rudy kemudian menunjuk ke depan dan berteriak bahwa jalan keluarnya ada di sana. Ia menggenggam jeruji dan tokoh utama segera menghampirinya untuk bertanya apa yang terjadi. Rudy menjelaskan bahwa untuk membuka pintu tersebut dibutuhkan 3 kunci, dan mereka harus menunggu. Tiba-tiba muncul suara keras dari belakang, dan sesosok monster raksasa keluar dari balik tikungan sambil berteriak bahwa para tahanan harus menyerah sebelum terlambat. Ia mengancam bahwa jika mereka menyerah, maka mereka tidak akan dibunuh. Namun jika tertangkap, ia akan memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Dengan nada menjijikkan, ia menjilat bibirnya. Rudy yang ketakutan gemetar saat memegang gembok. Tokoh utama menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu tergesa-gesa, cukup berpura-pura bahwa dirinya sedang berada di kamar tidur sendiri, dan biarkan monster itu dihadapinya. Rudy pun mengangguk dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama. Sistem memberi pemberitahuan bahwa waktu yang tersisa adalah 1 menit 59 detik. Monster itu berseru bahwa ada tikus yang menyusup ke dalam penjara. Ia mengayunkan senjatanya ke depan, tetapi tokoh utama menghindar ke samping. Ketika monster itu menyadari bahwa targetnya adalah tokoh utama, ia kembali menyerang hingga jeruji di sebelahnya melengkung. Monster lain yang berada di sana ikut menjerit. Pertarungan berlangsung dengan monster terus menyerang dan tokoh utama bertahan. Monster itu mengayunkan tinjunya sambil mencela bahwa tokoh utama hanyalah seekor tikus. Namun, tokoh utama menilai bahwa meskipun lawannya kuat, serangannya hanya berupa ayunan bodoh tanpa teknik. Ia kemudian membandingkan cara bertarung gadis sebelumnya yang jauh lebih efektif. Ia bertanya kepada sahabatnya apakah ia bisa meniru gerakan keren seperti itu. Sahabatnya heran dan menjelaskan bahwa skill tidak bisa diaktifkan sembarangan, karena penggunaannya tergantung pada tingkat keterampilan. Tokoh utama mengingat kembali bahwa dalam game Fist King, ia sudah sering melatih gerakan serupa dan tahu bahwa teknik tingkat tinggi memerlukan konsentrasi penuh pada setiap langkah. Ia lalu berlari dan melancarkan serangan, membuat sahabatnya terkejut karena mengenali gerakan dari game tersebut. Energi mulai terkonsentrasi di tinjunya, lalu ia mengaktifkan skill Transcendent Superiority, atau versi pusaran dari Dantalian. Serangannya begitu kuat hingga menciptakan lubang di tubuh monster, membuat lawannya terjatuh sambil menjerit kesakitan. Ia bertanya apakah serangannya berhasil, dan sahabatnya kagum bahwa ia bisa mengaktifkan skill semudah itu. Para komentator pun terkejut melihat skill dari Fist King bisa digunakan dalam Dantalian, dan menyimpulkan bahwa tokoh utama benar-benar jenius. Rudy kemudian mengumumkan bahwa pintunya telah terbuka. Para monster yang melihat komandan mereka tewas tampak takut, namun salah satu dari mereka memerintahkan penyerangan. Tokoh utama langsung menarik Rudy dan berteriak bahwa mereka harus lari. Saat waktu tersisa tinggal 3 detik, lalu 2, lalu 1, mereka berhasil melompat melewati pintu. Sistem kemudian mengumumkan bahwa tahap Labirin Penjara 1-2 telah berhasil diselesaikan. Misinya adalah menemukan kunci, membuka pintu, dan masuk ke dalam labirin. Pencapaian baru juga muncul, antara lain penilaian tajam, yang paling kuat, dan penyelesaian labirin penjara. Ia juga menerima 13 emas dan 13 emas tersedia. Tokoh utama menyadari bahwa mereka nyaris mati, sementara sahabatnya bersorak bahwa mereka memperoleh 3 pencapaian lagi. Para penonton berkomentar bahwa mereka gemetar menyaksikannya, sebab hanya dalam 2 lantai sudah ada 6 pencapaian, yang berarti peningkatan besar dalam kemampuan. Dalam kondisi ini, keputusan untuk mengambil emas menjadi sangat masuk akal karena ia juga telah memilih emas di lantai pertama. Icardi dan adiknya lalu mendekati tokoh utama. Icardi membungkuk dan menyampaikan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Setelah memperkenalkan diri, ia kembali berterima kasih dan bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya untuknya, memberikan janjinya sebagai pemimpin Ordo Kesatria. Sahabatnya kemudian menjelaskan bahwa tokoh utama bisa mendaki menara bersama NPC yang ia temui di tiap lantai. Rudy kemudian menggenggam jari tokoh utama, dan sistem menyatakan bahwa ia sedang mengekspresikan rasa terima kasihnya. Ketika memegang tangan kecil Rudy, tokoh utama merasa seolah-olah adik perempuannya sendiri sedang menggenggam tangannya. Ia teringat saat adiknya dulu berkata bahwa hari itu menyenangkan dan mengajaknya bermain lagi esoknya. Tokoh utama memutuskan bahwa lebih baik NPC tidak mengikutinya karena hal itu tidak akan membawa hasil yang baik. Ia kemudian menoleh dan menyampaikan bahwa kehadiran mereka justru akan mengganggu, sehingga lebih baik jika mereka menempuh jalan masing-masing. Penonton terkejut karena ia menolak bantuan NPC, mempertanyakan apakah ia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Icardi dan Rudy pun menuju ke pintu hijau,
sementara tokoh utama mendekati pintu emas. Sahabatnya menyatakan bahwa mereka bisa membantunya, namun ia menegaskan bahwa dirinya sanggup menyelesaikannya sendiri dan harus segera bergerak. Ia membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, ia menemukan sesosok iblis duduk dan bertanya berapa lama lagi ia akan berdiri di depan pintu. Sistem kemudian menampilkan misi, memuaskan keinginan Ratu Akinela. Akinela bertanya mengapa ia tidak masuk sejak tadi. Seorang komentator menyindir komentator lainnya bahwa keseksian tidak menentukan kebaikan. Hyunhee menyebutkan bahwa lantai ini adalah lantai Akinela. Tokoh utama mengonfirmasi, dan Hyunhee menjelaskan bahwa ia juga pernah menyelesaikan lantai ini. Menurutnya, tugasnya sederhana, yaitu memenuhi keinginan Akinela, tetapi masalahnya terletak pada sang ratu sendiri. Akinela selalu merasa bosan dan biasanya menyuruh para pemain bertarung satu sama lain, karena tidak ada yang benar-benar bisa memuaskannya. Tokoh utama mengumpulkan energi di tangannya dan berkata bahwa tidak ada gunanya membuang waktu, mungkin ia hanya perlu bertarung dengan sang ratu. Namun, sahabatnya mengingatkan bahwa karakter ini tidak dibuat untuk dilawan, karena kekuatannya terlalu tinggi. Apalagi ini sudah merupakan lantai ketiga. Tokoh utama mengakui bahwa ia bisa merasakan aura menakutkan dari sosok Akinela, berbeda dari tantangan sebelumnya, seolah ada sesuatu yang tersembunyi. Akinela kembali bertanya berapa lama lagi ia akan berdiri di sana dan menyuruhnya mendekat. Anjing kecil di pelukan Akinela menggonggong riang. Tokoh utama tampak terkejut, lalu menyatakan bahwa ada satu cara yang bisa dicoba. Hyunhee bertanya cara seperti apa yang dimaksud. Ia menatapnya dan bertanya apakah ia percaya padanya. Hyunhee tampak heran, lalu tokoh utama merangkak mendekati ranjang sang ratu. Akinela menjilat bibirnya dan dengan tawa canggung menyebut bahwa tokoh utama ternyata cukup menarik. Hyunhee langsung memprotes dengan keras, menegaskan bahwa ia harus segera turun. Seorang komentator bertanya apakah ia benar-benar akan melakukan itu. Hyunhee menanggapi dengan marah bahwa ia akan memberitahu Biolim. Saat itu, Akinela sudah menarik tokoh utama mendekat dengan menarik leher bajunya dan mendekatkan wajah mereka. Para komentator terus menyuarakan keterkejutannya, mempertanyakan apakah ini benar-benar terjadi dan apakah adegan semacam itu boleh ditampilkan dalam siaran langsung. Hyunhee lalu menyatakan dengan tegas bahwa jika tokoh utama melakukan satu gerakan lagi, ia tidak akan menontonnya lagi. Tokoh utama tiba-tiba menangkap Akinela dan mengarahkan ancaman kepada Akinela, menyatakan bahwa jika sang ratu bergerak, maka sakubus itu akan mati. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Akinela sebenarnya adalah anjing tersebut. Anjing itu kemudian berubah menjadi sosok raksasa, dan sistem menampilkan jendela informasi bahwa Akinela adalah spesies dengan level tidak diketahui. Hyunhee terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa menebaknya. Tokoh utama menjelaskan bahwa wujud Akinela tampak terlalu lemah dibandingkan aura kuat yang ia rasakan, sementara anjing itu terlihat jauh lebih kuat. Selain itu, saat ia mendekat, ia melihat label nama bertuliskan, Lucky, di leher iblis tersebut. Para penonton bertanya mengapa sakubus dinamai Lucky, dan yang lain mengamati bahwa dialah peliharaan di sini. Hyunhee menghela napas lega, namun komentator menyindir bahwa ia tampak cemburu barusan. Seketika, pengguna tersebut langsung dicabut hak komentarnya olehnya. Lucky menunjukkan taringnya, bersiap menggigit tangan tokoh utama. Tokoh utama memperingatkan bahwa jika Lucky ingin melihat kepalanya terpenggal, maka silakan mencobanya. Akinela lalu mengayunkan tinjunya, menciptakan gelombang energi kuat ke arah tempat tidur mereka. Namun, tokoh utama tetap tenang. Lucky memohon sambil menangis, menyebut, Master. Akinela menghentikan langkahnya dan memandangi Lucky. Tokoh utama bertanya-tanya apakah metodenya berhasil. Akinela kemudian mengecil dan memohon agar Lucky tidak disentuh. Ia bertanya apakah membiarkan Lucky hidup akan membuatnya senang. Akinela mengiyakan dan menyatakan bahwa jika ia tetap hidup, maka ia akan bahagia. Sistem kemudian melaporkan bahwa Ratu Bosan telah bosan dengan segalanya dan bahwa misi untuk memuaskan keinginannya telah selesai. Level dinyatakan berhasil diselesaikan. Tokoh utama meninggalkan ruangan sambil mencatat bahwa situasi tadi sangat berbahaya, dan jika ia bertarung, kemungkinan ia akan mati. Sementara itu, Lucky memeluk Akinela dan mengaku sangat ketakutan. Tokoh utama lalu bertanya kepada sahabatnya mengapa ia terlihat kesal. Namun sahabatnya hanya menjawab dengan teriakan bahwa ia tidak tahu. Raja Iblis dan Talian tiba-tiba muncul dan tertawa, mengatakan bahwa ia sudah lama tidak tertawa seperti itu karena tokoh utama berhasil menemukan cara untuk memuaskan Akinela. Tokoh utama memperhatikannya, lalu dan Talian menjentikan jari dan sistem menampilkan bahwa pencapaian telah diperoleh. Pengancaman, Akinela's Wise Decision, dan Clear the Board Queen. Ia juga mendapatkan emas tambahan sebesar 11. Dan Talian mengatakan bahwa tokoh utama telah berhasil melewati ketiga lantai yang telah ia siapkan, dan kini saatnya menghadapi lantai yang sebenarnya. Ia diminta untuk menantikan ujian selanjutnya. Tokoh utama menyadari bahwa kali ini hanya ada satu pintu dan bertanya apakah mereka harus langsung menuju ke sana. Dan Talian menjawab bahwa memang seperti itu, karena pada setiap lantai ketiga, hanya ada satu pintu, dan setelah itu terdapat area istirahat. Di tempat tersebut,
Para pemain akan dapat bertemu kembali dengan NPC yang telah membantu mereka selama permainan, serta dengan pemain lainnya. Tokoh utama lalu bertanya kepada sahabatnya, apakah menurutnya Biolim ada di sana. Sahabatnya menjawab bahwa Biolim telah lama berada dalam permainan dan mungkin berada di lantai yang lebih tinggi. Namun ia menyarankan agar tetap mencarinya untuk berjaga-jaga. Tokoh utama memutuskan bahwa ia sebaiknya menunggu sedikit lebih lama, karena ia tahu bahwa seseorang sedang mendaki menara lebih cepat dari pemain lain dan tengah menuju ke arahnya. Beberapa saat kemudian, orang itu muncul, menaiki tangga kecil dan melewati sebuah pintu. Sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, dan Hyunhee menjelaskan bahwa itu adalah lembar evaluasi yang disusun oleh Raja Iblis yang bertanggung jawab atas lantai-lantai tertentu. Evaluasi itu menilai seberapa menarik perilaku pemain selama menjelajahi labirin. Tokoh utama terkejut dan mempertanyakan apakah itu semacam hobi aneh. Hyunhee menjelaskan bahwa penilaian dibagi dari tingkat A hingga E, dan jika mendapatkan peringkat A, maka pemain akan menerima hadiah berupa 50 koin emas. Namun, sistem menyatakan bahwa kemampuan bertarung tokoh utama sangat luar biasa, seolah-olah ia telah memasuki labirin puluhan kali. Penampilannya melampaui semua ekspektasi, dan bahkan Dantalian tidak dapat menyembunyikan emosinya. Ia berharap bahwa permainan tanpa pamrih ini bisa membuatnya tersenyum. Tokoh utama diberi pencapaian sebagai pemain berperingkat S dan menerima 100 koin emas sebagai hadiah. Ia mengangkat telunjuknya dan bertanya, jadi peringkat S. Hyunhee pun terkejut dan berseru bahwa itu benar-benar luar biasa. Sementara itu, sekelompok pemain mendekati gedung dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang sedang menarik kartu. Salah satu dari mereka heran, karena tidak menyangka ada pemain gila yang berani menarik kartu di lantai ketiga. Pada saat yang sama, tokoh utama menuangkan segunung koin emas di hadapan pelayan dan memintanya untuk memberikan satu kartu. Pelayan tersebut terkejut melihat jumlah emas tersebut, dan para pemain lain juga kaget, mempertanyakan identitasnya dan bertanya-tanya apakah yang terjadi benar-benar nyata. Para komentator menulis bahwa mereka sendiri merasa malu dan bertanya apakah tokoh utama itu kaya raya. Letta kemudian turun dari tangga dan menyatakan bahwa ia akan mengantar tamu tersebut secara langsung. Pelayan tersebut setuju dan pergi meninggalkan tempat itu. Letta mengambil satu koin emas dan menyebut bahwa ia telah menerima 100 koin dari pemain itu. Sistem kemudian melaporkan bahwa NPC Letta telah mengakui kemampuan pemain bernama Taeyang. Ia kemudian mengeluarkan sebotol minuman dan membuka toko kartu rahasia. Para pemain tercengang melihat kartu-kartu yang tersedia dan merasa tak percaya bahwa hal semacam itu mungkin terjadi. Letta membalik-balik kartu di tangannya dan meletakkan 3 kartu di depan tokoh utama, mengajaknya untuk memilih satu. Tokoh utama bertanya apakah ia bisa melihatnya secara pribadi, tetapi Letta menolak dan menyebutnya bodoh. Tokoh utama merasa bahwa situasi itu sudah berbahaya, karena nafsu akan tumbuh seiring dengan kesempatan. Ketika seseorang melihat sesuatu yang menarik, keinginan untuk memilikinya pun muncul, yang menurutnya adalah sifat alami manusia. Para iblis memperlihatkan hadiah berharga kepada pemain demi membangkitkan keserakahan mereka dan mendorong mereka untuk bertarung mati-matian. Tokoh utama akhirnya membalik ketiga kartu tersebut, dan para pemain berseru terkejut karena kartu yang didapat tergolong langka. Hyunhee menyebut bahwa kartu langka hanya muncul dengan kemungkinan 5%. Penonton di area istirahat lantai 3 juga terkejut, karena ketiga kartu itu ternyata adalah kartu langka. Mereka tidak menyangka bahwa hal semacam itu bisa muncul di awal permainan, dan menyimpulkan bahwa mendapatkan item langka di lantai ketiga merupakan awal yang sangat baik. Permainan Dantalian menggunakan sistem peringkat kartu dengan urutan normal, tidak biasa, langka, unik, dan legendaris. Kartu normal hanya memiliki satu jenis indikator pengalaman serta perlengkapan dan keterampilan setara tingkat dasar. Kartu tidak biasa memiliki 2 jenis indikator dan perlengkapan serta keterampilan pada level yang lebih tinggi. Kartu langka menawarkan 3 jenis indikator serta item dan keterampilan pada tingkat langka. Seorang pengguna bernama Lulu Lala bertanya mengenai pilihan terbaik. Tristar menyarankan memilih baju zirah karena karakternya adalah petarung, sementara Airflow mempertimbangkan keterampilan pemurnian yang dikombinasikan dengan kelincahan. Tuperman merasa heran karena menurutnya ramuan lebih berguna. Tokoh utama menyuruh mereka diam dan berpikir dalam hati. Seorang pengguna bernama Biaro menyebut bahwa mereka semua bodoh dan seharusnya memilih sabuk biksu agar bisa memperoleh sinergi ilahi. Tokoh utama menyadari bahwa sistem sinergi dan talian dapat mempengaruhi seluruh perlengkapan serta memberikan efek tambahan pada kartu keterampilan. Jika seseorang mengumpulkan cukup banyak sinergi dari satu jenis, maka akan mendapatkan peningkatan kemampuan secara menyeluruh. Ia lalu menunjuk ke salah satu kartu dan menyatakan bahwa ia memilihnya. Letta bertanya apakah yang ia maksud adalah sabuk biksu, dan tokoh utama mengonfirmasi sambil mengambil kartu itu. Sistem kemudian menanyakan apakah ia ingin menggunakan sabuk biksu tersebut, dan ia menjawab ya. Cahaya terang menyelimuti ruangan, sabuk muncul di pinggang tokoh utama dan bersinar mencolok. Sistem kemudian menampilkan informasi sabuk tersebut di jendela status. Para komentator terkesan bahwa sabuk itu memiliki karakteristik item langka dan bertanya-tanya apakah benar sabuk semacam itu bisa didapat di lantai ketiga. Tokoh utama melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak pemain lain menatapnya.
Ia berkata bahwa tatapan mereka tampak menyeramkan. Sahabatnya menambahkan bahwa untungnya pertempuran tidak diizinkan di area istirahat. Tokoh utama membuka pintu dan mengatakan bahwa masalah besar kemungkinan akan dimulai keesokan harinya. Sistem melaporkan bahwa ia telah memasuki hotel. Di dalam kamar, Hyun-hee menyadari bahwa Biolim juga tidak ada di sana. Tokoh utama menutup pintu dan berkata bahwa ia perlu beristirahat. Hyun-hee menyarankan agar ia mematikan siaran dan tidur karena pasti sudah lelah. Sementara para penonton memprotes agar siaran tidak dimatikan. Tokoh utama menjatuhkan diri di atas ranjang dan mengeluh bahwa bahkan dalam permainan pun ia harus tidur, menyumpahi permainan tersebut. Saat ia memejamkan mata, ia tiba-tiba terbawa ke masa lalu. Ia berteriak memanggil ayahnya, sementara orang-orang berteriak panik bahwa masih ada orang di dalam. Ayahnya menatap rumah yang sedang terbakar, lalu berkata bahwa ia akan masuk ke dalam dan menyuruh tokoh utama menunggu bersama Biolim. Meskipun ia memohon agar ayahnya tidak pergi, sang ayah hanya menepuk kepala anaknya dan menyatakan bahwa ia percaya kepadanya serta memintanya menjaga adiknya. Tak lama kemudian, api membesar sementara tokoh utama berteriak putus asa memanggil ayahnya. Tokoh utama terbangun dengan napas memburu, menyadari bahwa ia baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata, lalu mengumpat bahwa permainan ini terlalu realistis. Sistem melaporkan bahwa Hyun-hee, asistennya, masuk ke dalam obrolan. Ia pun keluar dari hotel dan ketika ditanya oleh sahabatnya tentang perasaannya, ia menjawab bahwa ia merasa sangat baik. Setelah itu, ia menuruni tangga dan dikejutkan oleh sekelompok pemain yang menghampirinya sambil berteriak-teriak, menyarankan agar ia bergabung dengan kelompok mereka, dengan alasan bahwa mereka memiliki formasi lengkap termasuk pemanah dan penyembuh, serta bahwa akan lebih baik jika ia mengikuti seorang perempuan yang dapat menyediakan segala kebutuhan tim. Mereka juga mempertanyakan bagaimana ia bisa memperoleh 100 koin emas. Ia menanggapi dengan bingung, dan Hyun-hee menjelaskan bahwa di area istirahat para pemain dapat menyewa NPC untuk membantu menjelajahi level berikutnya, di mana semakin baik keterampilan NPC, maka persaingan untuk merekrutnya juga semakin tinggi. Tokoh utama menanggapi dengan menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun dan menyuruh mereka semua pergi. Para penonton berkomentar bahwa memang level yang lebih tinggi akan semakin sulit bagi pemain solo, tetapi masih lebih baik dibandingkan ditusuk dari belakang oleh rekan sendiri. Tokoh utama menegaskan bahwa ia tidak percaya pada siapapun dan memilih berjalan tanpa tim, sambil bertanya apakah itu akan menjadi masalah. Hyun-hee membenarkan pernyataannya. Ketika ia hendak memasuki pintu lantai berikutnya, beberapa pemain berlari mendahuluinya dan mengajak masuk bersama, menyatakan bahwa mereka juga akan pergi ke tempat yang sama. Sistem kemudian melaporkan bahwa tokoh utama telah memasuki lantai 4. Setelah melihat sekeliling, ia menyadari bahwa lantai ini berupa hutan. Hyun-hee menjelaskan bahwa Raja Iblis yang mengatur lantai 4, 5, dan 6 adalah Andromalius. Iblis tersebut muncul dengan kedua tangan bersedekap dan menyampaikan bahwa tugas para pemain di hutan ini sangat sederhana, yaitu menemukan manik-manik. Sistem menampilkan misi untuk mengumpulkan 3 buah manik-manik. Andromalius memandangi kerumunan dan berpikir bahwa semua pemain ini tampak seperti anak-anak, tetapi hal itu membuatnya semakin tertarik. Ia menyatakan kembali bahwa tugas mereka adalah mengumpulkan manik-manik. Para pemain tampak bingung dan tidak puas dengan penjelasan yang terlalu singkat, bahkan ada yang berteriak menuntut penjelasan lebih jelas. Andromalius langsung membalas dengan memanggil ular yang menerkam kepala pemain tersebut. Setelah itu, ular itu kembali ke sisi Andromalius yang sedang duduk di ekornya. Ia menantang para pemain lain dengan bertanya apakah masih ada yang tidak puas, dan jika tidak, maka mereka harus segera pergi. Ia menjentikan jari dan menyebut bahwa melihat mereka berdiri terlalu lama terasa membosankan. 3 pintu muncul di belakangnya dan ia menjelaskan bahwa para pemain harus membawa 3 manik-manik agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ia menambahkan bahwa semakin banyak manik-manik yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin baik. Para pemain mulai berdiskusi sendiri dan mempertanyakan apakah setidaknya mereka bisa diberi petunjuk arah. Tokoh utama menyatakan bahwa ini adalah permainan yang aneh karena tidak memiliki tutorial. Hyun-hee merespons dengan meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya untuk mempercayai serta mengikutinya. Setelah berlari cukup jauh ke dalam hutan, tokoh utama menyadari bahwa keunggulan dan talian dibandingkan permainan lain adalah adanya akses informasi dari para pemain sebelumnya yang telah menjelajahi level-level ini ratusan hingga ribuan kali. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, Taeyang memiliki gambaran jelas mengenai cara melewati tantangan, memberinya posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan NPC yang tidak tahu apa-apa. Hyun-hee kemudian menunjuk ke arah tertentu sambil berteriak bahwa di sanalah tempatnya. Misi di lantai ini adalah mengumpulkan manik-manik yang tersebar di hutan dan menyerahkannya kepada Andromalius yang berada di tengah area terbuka. Manik-manik tersebut dapat ditemukan di tubuh makhluk hutan, menggantung di pohon, atau terkubur dalam tanah. Makin kuat binatangnya atau makin tinggi pohonnya, maka makin besar kemungkinan terdapat manik-manik. Yang terpenting adalah bergerak cepat, karena jumlah manik-manik terbatas. Hyun-hee menjelaskan bahwa ketika jumlahnya hampir habis, beberapa NPC mulai membunuh satu sama lain untuk merebutnya. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa mereka harus menyelesaikan tantangan ini sebelum kekacauan itu dimulai.
Para penonton mempertanyakan mengapa Taeyang tidak langsung mencari manik-manik dan justru masuk ke dalam semak-semak sendirian, menyangka bahwa ia mungkin mencari gua ular. Beberapa waktu kemudian, ia berhenti di depan sebuah pohon besar dan bertanya apakah itu pohon terbesar di hutan, dan sahabatnya membenarkan bahwa memang disitulah tempatnya. Komentator berspekulasi bahwa ia memang sengaja menuju ke gua ular sejak awal, namun memperingatkan bahwa jika ia bertemu Aksharon, maka itu akan menjadi akhir baginya. Dari sikapnya terlihat bahwa ia tidak peduli apakah akan mati atau tidak. Seorang pengguna bernama Just One Bite menyumbang 10 ribuan sambil menyertakan pesan bahwa gua ular berada di kedalaman 20 meter dekat akar pohon, dan menekankan bahwa ular itu harus dikalahkan. Pengguna lain, Water Bottle, berkomentar bahwa sepertinya ia pernah dimakan ular itu di masa lalu. Hyun-hee menilai bahwa informasi tersebut berguna dan menyarankan mencari jejak Aksharon, karena dari sanalah pintu masuk gua dapat ditemukan. Ia menyuruh Taeyang menunggu sementara ia mencari, namun Taeyang memperhatikan kondisi tanah dan merasa bahwa tempat itu bisa digunakan. Setelah itu, ia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat mereka berdua jatuh ke dalam tanah, mengejutkan Hyun-hee. Ketika ditanya apakah ia memiliki kemampuan seperti itu, Taeyang menjawab bahwa hal tersebut bukanlah keterampilan khusus, melainkan trik dari permainan sebelumnya yang ternyata juga berfungsi di Dantalian. Sistem permainan memungkinkan perubahan level ketika tanah dihantam dan pemain turun ke bawah. Hyun-hee menyindir bahwa Taeyang hanya mengandalkan kekuatan tanpa perlu berpikir. Beberapa waktu kemudian, mereka mendarat di suatu tempat dan para penonton mencatat bahwa gua Aksharon ternyata cukup luas. Taeyang mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain di dalam gua ini, karena hanya ada satu ular yang menghuni tempat itu. Hyun-hee menyimpulkan bahwa semakin luas ruang dan semakin kuat makhluk yang menghuninya, maka semakin besar kemungkinan untuk menemukan manik-manik. Maka dari itu, mereka datang ke gua tempat tinggal monster bos lantai ini, yaitu ular raksasa bernama Akshiron. Ia juga menambahkan bahwa bos tersebut tidak aktif di siang hari, sehingga saat ini merupakan kesempatan terbaik mereka. Beberapa waktu kemudian, beberapa pemain lain melompat turun ke gua, termasuk seseorang yang membawa pedang tentakel dan tertawa karena berhasil menemukan lokasi itu dengan cepat. Para penonton mengenali bahwa mereka adalah pemain aneh dari area istirahat yang sebelumnya sudah terlihat mengikuti tokoh utama. Tokoh utama menyadari bahwa mereka memang sudah menguntit sejak dari area istirahat, lalu menyatakan bahwa mereka datang terlambat. Para penonton merasa jumlah mereka terlalu banyak dan bercanda bahwa polisi seharusnya dipanggil. Ketika tokoh utama mengamati mereka lebih cermat, ia menyadari bahwa mereka tampak aneh seperti zombie. Hyun-hee segera menyadari bahwa ini adalah sihir pengendali pikiran. Tokoh utama menegaskan bahwa itu berarti sihir pengendali pikiran benar-benar digunakan. Pria itu menanggapi bahwa tidak ada yang salah jika orang-orang lemah tunduk pada yang kuat. Ia lalu mengangkat senjatanya, dan sistem memperlihatkan bahwa pedang tentakel tersebut merupakan artefak yang dapat mengendalikan pikiran. Hyun-hee kesal dan mempertanyakan dari mana senjata artefak bisa muncul di lantai 4. Menuding bahwa ini adalah kecurangan. Pria tersebut mengarahkan pedangnya ke arah tokoh utama dan menuntut agar kartu langkanya diserahkan, menjanjikan bahwa ia tidak akan dibunuh jika bersedia memberikannya. Tokoh utama menolaknya mentah-mentah dengan isyarat menghina, lalu tertawa kecil, menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan apapun. Pria tersebut tertawa dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang. Para pemain yang sudah berada di bawah kendalinya pun langsung menyerbu. Salah satu dari mereka menyerang dengan tinju yang memiliki cakar logam tajam. Namun tokoh utama berhasil menghindar dan meyakini bahwa ia pasti bisa mengalahkan mereka. Ia menyimpulkan bahwa karena telah meraih 3 pencapaian di setiap lantai sejauh ini, ia tumbuh jauh lebih cepat dibanding mereka. Menurutnya, ini seperti perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Ia lalu menyerang dan menghantam wajah salah satu lawan, kemudian mengalahkan yang lainnya, membuat pria itu terkejut karena selama ini ia menyangka bahwa kekuatan tokoh utama hanya berasal dari keberuntungan dalam mendapatkan kartu. Namun, kini terlihat bahwa ia jauh lebih kuat dari dugaan. Hyun-hee mulai khawatir karena menyadari bahwa pria tersebut sedang memberi makan kesadaran pada artefaknya, menjadikan pedangnya terlalu kuat untuk ukuran lantai ini, meskipun secara fisik pria itu sendiri tidak sebanding. Pria tersebut kemudian mengangkat pedangnya dan memunculkan beberapa tentakel sambil berteriak bahwa kartu langka itu akan menjadi miliknya. Hyun-hee memperingatkan bahwa jika tentakel itu menyentuh tokoh utama, maka ia akan dikuasai, apalagi karena ia tidak memiliki pelindung sihir saat ini. Satu sentuhan saja cukup untuk mengendalikan pikirannya. Pria itu lalu mengirimkan serangan tentakel, tapi tokoh utama menghindar ke samping. Pria tersebut menertawakan tindakan itu dan mengejeknya, mempertanyakan mengapa ia lari jika ingin menjadi kuat, lalu kembali mengirim tentakel. Namun, serangan itu mengenai salah satu bawahannya. Mata pemain itu terbalik dan ia menjerit keras. Setelah itu, ia mengangkat palu besar dan menyerang secara membabi buta. Serangan dahsyat yang dilakukan oleh tokoh utama menyebabkan retakan besar membelah tanah, menghentikan pergerakan para pemain lain. Hyun-hee segera menyatakan bahwa mereka harus keluar dari gua secepatnya. Tokoh utama menyetujuinya, lalu langsung melompat ke dalam lubang dari atas, disusul oleh para pemain lain yang mencoba mengejar, namun tergelincir dan terjatuh kembali. Salah satu pecahan batu menghantam tangan pria tersebut,
membuatnya berteriak kesakitan dan melepaskan pedangnya. Tanda sihir yang sebelumnya ada di wajahnya pun menghilang. Ia sempat bergantung di tepi tebing dan meminta tolong kepada tokoh utama. Hyun-hee mempertanyakan mengapa ia masih berdiri di situ, menyuruhnya segera pergi. Tokoh utama sempat ragu, lalu mengulurkan tangan untuk menolong pria tersebut. Namun, pada detik berikutnya, pedang terlempar melewatinya dan pria tersebut melompat hendak menangkapnya. Dari dalam kegelapan, mulut besar Aksharon muncul dan menelan baik pria tersebut maupun pedangnya, kemudian kembali menghilang ke dalam gua. Tokoh utama mengonfirmasi bahwa makhluk itu adalah Aksharon. Sementara itu, Hyun-hee, yang menyaksikan dari luar melalui siaran, menghela napas dalam-dalam sambil menunduk ke meja dan berkata bahwa ia mengira tokoh utama akan mati. Para penonton pun menuliskan bahwa mereka merasa sangat takut, tapi bersyukur karena ia berhasil keluar hidup-hidup. Mereka menyebutnya sangat beruntung. Tokoh utama mengepalkan tangannya dan menyadari bahwa meskipun ini hanya permainan, tetap terasa menjijikkan. Ketika Hyun-hee bertanya tentang ucapannya, ia menjawab bahwa tidak ada apa-apa dan menyatakan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan karena ia memiliki tujuan. Ia mengingat bahwa Aksharon menggigit dan membunuh siapapun yang menantangnya, lalu menyimpan mayat-mayat itu di dalam gua. Di antara mayat-mayat itulah terdapat manik-manik. Artinya, gua kosong tempat tinggal Aksharon ibarat kotak harta berisi manik-manik. Tokoh utama kemudian memeriksa salah satu mayat dan menemukan manik-manik di dalam paruh seekor burung. Sistem melaporkan bahwa efek manik-manik telah diaktifkan. Beberapa saat kemudian, ia duduk di atas tumpukan mayat sambil memandangi manik-manik di tangannya dan berkata bahwa ini adalah satu lagi yang berhasil dikumpulkan. Para penonton terkejut karena ternyata ia telah berhasil mengumpulkan 13 manik-manik seorang diri, menyimpulkan bahwa bermain solo memang merupakan pilihan terbaik. Sebelum memperoleh manik-manik tersebut, ia harus bertarung melawan 7 NPC sendirian. Ketika mengepalkan tangannya, tubuhnya memancarkan aura. Setiap manik-manik memberikan satu pencapaian, dan 3 buah manik-manik cukup untuk menyelesaikan misi. Namun, Andromalius menyatakan bahwa semakin banyak manik-manik yang dibawa, semakin besar pula kekuatan yang diperoleh. Sambil memandang tangannya, ia berkata bahwa ini cukup bagus, lalu bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sebaiknya masuk lebih dalam lagi. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah pelindung sihir yang dapat menahan serangan seperti milik pria tersebut. Ia lalu melihat sisik bercahaya di hadapannya. Sistem menampilkan jendela informasi yang menyebutkan bahwa sisik Aksharon memberikan efek ketahanan terhadap sihir Aksharon, serta memiliki statistik tinggi untuk ukuran perisai sihir di tahap awal. Ia berteriak kaget karena baru pertama kali melihat sisik sebanyak ini. Ia bertanya-tanya apakah sisik itu hanya sekadar untuk dikenakan. Ia pun mengambil satu sisik dan mengenakannya di pundaknya. Sistem mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil mengenakan sisik Aksharon, dan pertahanan sihirnya kini telah aktif. Sementara di permukaan, Aksharon sedang memangsa para pemain lain. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan teriakan keras yang disertai semburan energi besar hingga menghancurkan pohon di depannya, lalu jatuh terjerembab ke tanah. Pada saat itu, pedang yang tertancap di dalam tubuhnya berkata bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Pedang itu teringat akan tokoh utama dan menyatakan bahwa ular tersebut harus membunuhnya. Detik berikutnya, tubuh ular berubah wujud, dan sistem melaporkan bahwa pedang tentakel kini mengendalikan Aksharon sepenuhnya. Di saat yang sama, sekelompok kelinci haus darah tengah memakan mayat para pemain, namun kemudian kabur karena ketakutan. Tokoh utama berjalan maju, dan temannya bertanya apakah ia merasa lebih kuat. Ia menanggapi dengan mengatakan bahwa ia belum yakin, lalu menatap kepalan tangannya dan mengutarakan bahwa ia harus menguji apakah manik-manik telah benar-benar memperkuatnya. Di sisi lain, sekelompok pemain muncul dan salah satu di antara mereka menyatakan bahwa mereka bisa menemukan banyak manik-manik di gua besar. Ketika rekan perempuannya bertanya dengan bingung tentang usia mereka, ia hanya tertawa. Tokoh utama dan Hyun-hee bersembunyi di balik batu besar sambil menyadari bahwa para pemain itu baru tiba. Ia mengatakan bahwa mereka akan segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba, salah satu pemain melihat ke langit karena ada bayangan besar melintas. Detik berikutnya, seorang gadis ditangkap oleh cakar raksasa seekor burung dan dibanting ke atas batu. Burung itu membuka mulut dan mengeluarkan teriakan keras. Pemain lain mengenali bahwa itu adalah monster Pteroraptor, makhluk buas yang mengandalkan kekuatan alamiah dan memiliki bulu-bulu tajam di sayapnya. Hyun-hee menjelaskan bahwa monster tersebut biasanya menyerang mangsa yang berisik terlebih dahulu dan lebih suka memburu makhluk sihir karena tubuh mereka mengandung lebih banyak energi magis. Salah satu pemain bertanya dengan cemas tentang kondisi gadis yang tertindih oleh kaki burung tersebut. Ia menjerit meminta pertolongan. Tak lama kemudian, monster itu melebarkan sayap dan melepaskan bulu-bulunya yang tajam ke arah pemain lain, menembus tubuh salah satunya. Sisanya panik dan berlari menjauh, meninggalkan gadis tersebut sendirian. Ia merentangkan tangan sambil berteriak bahwa mereka semua bodoh karena meninggalkannya. Para penonton siaran terkejut dan mengutuk tindakan pengecut para pemain lain, menyaksikan apakah tokoh utama mampu menyelamatkan gadis itu tanpa ikut tewas. Tepat pada saat itu, tokoh utama keluar dari balik batu sambil meregangkan otot-ototnya dan berkata bahwa rekan tidak seharusnya dibiarkan dalam bahaya.
Ia lalu melompat dengan dorongan penuh dari tanah, menyerang monster beak dengan pukulan telak. Serangan itu membuat monster tersebut melepaskan gadis dari cengkeramannya. Burung itu kembali membuka sayapnya dan menembakkan bulu-bulu tajam ke arah musuh. Tokoh utama berjalan maju sambil menutupi tubuhnya dengan kedua tangan, menyatakan bahwa monster ini pasti memiliki titik lemah. Ia menyerang lurus ke arah sasaran sambil mengatakan bahwa tangan yang diperkuat dengan manik-manik akan memberikan sensasi luar biasa. Setelah serangan itu, ia sempat terkejut dan menyadari bahwa jika tidak berhati-hati, tangannya bisa tersangkut. Namun, ia justru menusuk jauh lebih dalam. Saat itu, monster terbang sambil membawa tubuhnya ke udara. Penonton bertanya-tanya apakah ini semacam taksi burung karena ia terlihat seperti sedang dibawa terbang tanpa tujuan. Sementara itu, seorang kesatria yang memimpin kelompok lain merasa tidak senang karena seluruh timnya kembali tanpa membawa satu manik-manik pun. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Aksharon sudah sangat sulit dikalahkan, dan kini menjadi semakin menyeramkan. Karena takut, banyak pemain memilih untuk mundur. Sang kesatria menuduh bahwa seorang penyihir yang duduk santai di atas ekor ular besar itu merasa dirinya aman. Ia lalu menyimpulkan bahwa banyak pemain kini tidak lagi mencari manik-manik, tetapi justru menyerang siapapun yang berhasil menemukannya. Ia menyadari bahwa hutan yang dipenuhi makhluk mengerikan itu tidak memungkinkan siapapun mengumpulkan manik-manik dengan mudah, dan bahwa pertumpahan darah tak terhindarkan jika seseorang kembali dengan membawa manik-manik. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama duduk di sarang besar dan berkata bahwa ia tidak menyangka akan dibawa ke tempat itu. Hyun-hee melaporkan bahwa ia telah menemukan 5 manik-manik tambahan, menjadikannya total 18 butir, cukup untuk menyelesaikan pencapaian. Penonton terkejut karena ia berhasil mengumpulkan semua itu hanya dengan bertarung. Ia bahkan berhasil menjarah sarang monster itu dan markas Aksharon, serta selamat dari keduanya. Ia lalu memungut bulu-bulu tajam milik monster itu dan menyadari bahwa benda itu dapat digunakan sebagai senjata lempar. Sahabatnya mengamati monster yang sudah tercabik itu dan menyatakan bahwa, jujur saja, ia merasa sedikit iba terhadapnya. Tokoh utama pun bertanya dengan penasaran apakah makhluk itu sebenarnya bisa bertelur. Setelah itu, tokoh utama turun dari sarang dengan melompat ke tanah dan tiba-tiba berhenti karena terkejut. Hyun-hee memanggilnya dengan nada bingung, namun ia menyadari bahwa suasana hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada hewan, burung, bahkan serangga yang terlihat selama beberapa waktu. Para penonton bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena suasananya terasa sangat aneh. Namun tokoh utama sudah menunjukkan kewaspadaan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Ia meyakini bahwa keberadaannya di lantai 4 membuat segalanya bisa berubah sewaktu-waktu. Ia tiba-tiba berjongkok di balik batu, dan sahabatnya bertanya ada apa. Ia menjawab bahwa sesuatu sedang mendekat. Saat itu, seekor harimau muncul dari dalam hutan. Monster ini merupakan yang terkuat kedua di hutan dan mampu menyerang mangsanya dengan kecepatan kilat lalu mencabik-cabik mereka. Hyun-hee bertanya apakah harimau itu yang ia maksud. Tokoh utama menjawab bahwa bukan, karena energi yang ia rasakan datang bukan dari makhluk itu, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih kuat. Detik berikutnya, Aksharon yang telah sepenuhnya dikuasai oleh pedang muncul, meraih harimau itu, dan menelannya bulat-bulat. Hyun-hee terkejut menyaksikan bahwa ular tersebut bisa menelan makhluk sebesar itu sekaligus, dan bertanya-tanya kapan Aksharon tumbuh sebesar itu. Saat itu, suara dari tubuh Aksharon berkata bahwa ia telah menemukan daging manusia. Ia lalu mengarahkan ekornya tajam ke tempat persembunyian tokoh utama, namun ia berhasil menghindar sambil berpikir bahwa pergerakan makhluk itu sangat aneh. Ia mulai menyadari bahwa cara bergerak makhluk itu tidak lagi seperti seekor ular, melainkan seperti manusia yang sedang bertarung. Ketika ekor itu kembali menyerang, ia melompat mundur dan berusaha menendangnya, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, ia terkena serangan ekor tersebut dan terpental menghantam pohon. Dalam hati ia berpikir bahwa gaya bertarung lawannya lebih mirip manusia, dan bahwa ular itu tampaknya telah benar-benar diambil alih. Lalu terdengar tawa keras dari tubuh Aksharon, disusul dengan teriakan penuh amarah bahwa ia akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari, dan menyebut tokoh utama sebagai makhluk rendahan. Hyun-hee terkejut karena Aksharon seharusnya tidak memiliki kesadaran cukup untuk berbicara. Makhluk itu, kini berperilaku seperti manusia, tertawa dan mengatakan bahwa tokoh utama belum memahami apapun, lalu kembali tertawa dengan suara yang mengerikan. Tokoh utama mulai curiga bahwa suara itu mungkin benar-benar berasal dari seseorang yang ia kenal. Ular itu lalu berteriak bahwa ia akan memakannya hidup-hidup dan kembali menyerang. Saat mencoba menghindar, tokoh utama berpikir apakah pedang artefak itu benar-benar telah mengambil alih kesadaran Aksharon sepenuhnya. Ia menyimpulkan bahwa lawannya menggunakan tubuh ular untuk mengeluarkan teknik-teknik seperti manusia, seolah ia sedang melawan seseorang dengan lengan yang sangat panjang. Dalam pertarungan itu, makhluk bermutasi tersebut mulai mengumpulkan energi di perutnya, lalu berteriak bahwa tokoh utama terus melarikan diri seperti seekor tikus. Hyun-hee memperingatkan sahabatnya agar berhati-hati. Sesaat kemudian, cairan asam dimuntahkan oleh monster itu, melarutkan batang-batang pohon yang dilaluinya. Hyun-hee terus memanggilnya dengan cemas, sementara ular itu kembali tertawa dan mengatakan bahwa cairan asam ini bahkan bisa melarutkan tulangnya.
Ia mengejek bahwa jika sakit sekarang, maka sebentar lagi tidak akan merasa sakit lagi. Setelah itu, ia mengarahkan ekornya dan mencengkeram tubuh tokoh utama, lalu mulai meremasnya dengan kuat. Monster itu berteriak bahwa ia telah memakan 20 orang dalam perjalanannya, dan dengan setiap korban, kekuatannya terus meningkat. Ia menambahkan bahwa ia penasaran akan rasa otak tokoh utama dan berseru bahwa ia akan menelannya habis tanpa sisa. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan deretan gigi dan lidah panjang. Namun tokoh utama segera mengeluarkan sehelai bulu dari lengan bajunya dan menyatakan bahwa lawannya adalah si lidah panjang. Ia mengayunkan bulu itu dan memotong sebagian lidah monster tersebut. Ekor yang mencengkeramnya melonggar dan ia melompat ke wajah monster itu, menjelaskan bahwa dirinya dilindungi oleh sisik Aksharon, sehingga racun monster tidak mempan padanya. Ia menyatakan bahwa ia sengaja berpura-pura terluka dan musuhnya tertipu. Dalam pertarungan melawan lawan jarak jauh, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekat. Dengan kalimat bahwa inilah dasar bertarung, ia menusukkan bulu ke mata monster itu yang langsung menjerit kesakitan. Saat tubuhnya terlempar, tokoh utama menggunakan teknik dorongan tanah dan menghantam mata monster dengan tendangan yang memperdalam luka tersebut. Monster itu ambruk ke tanah, dan pedang yang mengendalikan Aksharon terlempar ke tanah. Saat tokoh utama menginjaknya, pedang itu memohon agar ia menunggu dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa membuatnya lebih kuat. Tokoh utama menolak, mengumpat, lalu menghancurkan pedang tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ia memutar tubuhnya dan menyatakan bahwa makhluk itu bahkan tidak layak untuk dimakan. Hyunhee menanggapi bahwa dirinya lapar. Sementara itu, Andromelius membelai sisik ular dan bertanya apakah tokoh utama mengalahkannya seorang diri. Beberapa pemain lain memandang ke depan dengan rasa takut. Seseorang bertanya apakah mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Seorang rekan menduga bahwa itu adalah suara dari ular tersebut. Seorang ksatria bertanya apakah para pemain sudah pergi ke arah suara itu, lalu menyatakan bahwa ada seseorang yang sedang bertarung dengan ular itu. Ia mengatakan bahwa ia akan menuju ke sana dan bertanya siapa yang ingin ikut. Rekannya segera menyatakan bahwa ia juga akan ikut karena bahkan demi satu manik-manik, risiko sebesar itu layak diambil. Pemain lain ikut menyatakan keikutsertaannya, lalu mereka semua bergerak memasuki hutan. Beberapa saat kemudian, tokoh utama muncul dari hutan. Ksatria yang melihatnya bertanya apakah itu orang yang mengumpulkan manik-manik. Ia mengangkat pedang dari punggungnya dan mengatakan bahwa siapapun lawan yang dikalahkan tidak penting. Yang ia inginkan hanyalah membunuh pria itu dan mengambil manik-manik darinya. Para pemain lain mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke tokoh utama. Ia lalu mengeluarkan manik-manik dan bertanya apakah itu yang mereka bicarakan. Mereka serentak menjawab bahwa memang benar, ia memiliki manik-manik tersebut. Tokoh utama kemudian mengayunkan manik-manik itu dan meneriakkan agar mereka menangkapnya, lalu melemparkannya ke arah wajah salah satu pemain. Saat temannya belum sempat bereaksi, tokoh utama langsung menendangnya dari belakang. Ksatria memerintahkan semua orang menyerang bersama, namun tokoh utama langsung menendang salah satu pemain lain, membuat para penonton terkejut karena menyadari bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Dalam pertarungan 7 lawan 1, atau bahkan 17 lawan 1, kekuatan tokoh utama tetap mendominasi. Sementara rata-rata NPC hanya memiliki 4 pencapaian untuk 4 lantai, Taeyang telah mengumpulkan 27 manik-manik dan 15 pencapaian, sehingga perbedaan kekuatan di antara mereka terasa seperti perbandingan antara orang dewasa dan anak-anak. Salah satu pemain berteriak bahwa kekuatannya setara dengan monster, lalu mengumpulkan energi dan menyerang dengan badai es. Serangan itu mendorong tokoh utama mundur, dan es menempel di lengan bajunya. Namun, dalam detik berikutnya, es tersebut langsung mencair. Para pemain lain yang menyaksikan kegagalan serangan sihir itu mulai panik dan mencoba melarikan diri sambil bertanya-tanya mengapa serangan sihir pun tidak mempan. Tokoh utama segera menyerang mereka dari belakang dan merebut manik-manik, sambil menyindir bahwa tadi mereka sendiri yang menginginkannya. Sang ksatria, dalam ketakutan, menyadari bahwa tokoh utama mengalahkan mereka semua dalam waktu hanya 30 detik. Tokoh utama lalu memutar manik-manik di jarinya dan bertanya siapa lagi yang menginginkannya. Para pemain yang tersisa memandang tubuh rekan-rekan mereka dengan ketakutan. Ksatria lalu memberi isyarat kepada rekannya bahwa sebaiknya mereka mundur dan mencobanya di lain waktu, dan rekannya pun setuju. Tokoh utama mendekati mereka dan berkata bahwa kalau begitu, ia akan pergi. Para pemain tersisa hanya bisa menatapnya dengan tak percaya. Andromelius yang mengamati situasi berkomentar bahwa dia pasti cukup kewalahan karena pertarungan melawan ular itu, lalu mengisyaratkan bahwa manik-maniknya bisa diletakkan di tempat tertentu. Detik berikutnya, ular peliharaannya membuka mulut, dan tokoh utama melemparkan semua manik-manik ke dalamnya. Andromelius menghitung bahwa jumlahnya ada 18 dan menyebut tokoh utama sebagai anak yang cerdas. Sebuah jendela sistem muncul di hadapan tokoh utama, memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan berbagai misi, menemukan satu manik-manik, mengumpulkan 3, 5, 7, semua manik-manik, serta misi perburuan King Cobra dan monster lainnya. Penonton terkejut karena ia berhasil meraih 6 jenis pencapaian sekaligus, total 15 pencapaian dalam 4 lantai.
Ia memang tidak sia-sia mengumpulkan ke-18 manik-manik tersebut. Andromelius kemudian menghampiri dan memberikannya sebuah kartu sebagai hadiah, karena telah mengusir kebosanannya. Saat tokoh utama membaca kartu itu, tertulis bahwa ia menerima kekuatan regenerasi. Sebuah jendela status muncul menunjukkan bahwa ia mendapatkan tambahan 2 poin ketahanan regenerasi, 1 poin vampirisme, serta keterampilan regenerasi ular raksasa Aksharon yang aktif selama 3 detik. Tubuhnya memancarkan cahaya, ia menatap tangannya, dan menyadari bahwa kini ia juga dapat menggunakan kekuatan itu. Sementara itu, seorang anak berlari cepat di tengah kota sambil mencari petunjuk arah, dan menyatakan bahwa pintu darurat seharusnya berada di blok 14-3C. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tanah dan mencengkeram kakinya. Seseorang keluar dari tanah sambil mengangkat anak tersebut, dan bertanya kemana ia hendak lari. Anak itu memaki dan memintanya melepaskan, lalu memusatkan energi pada tongkatnya dan menyerang dada lawannya. Namun pria itu hanya tertawa dan menanggapi bahwa ia tidak akan membiarkan orang menghina kebotakannya. Saat pukulannya hampir mengenai wajah anak tersebut, tokoh utama menyerang kepala pria itu dan melemparkannya ke belakang. Tokoh utama terkejut karena pintu terbuka di atas udara, dan Hyunhee menyindir bahwa itu adalah kesalahannya karena bertindak tanpa berpikir. Sistem kemudian melaporkan bahwa pemain baru telah memasuki lantai 22, jalanan pembunuh, dengan misi membunuh 3 pemain bertanda biru dan menemukan pintu keluar. Tokoh utama melihat tanda merah di atas kepalanya dan bertanya-tanya tentang artinya. Sistem mencatat bahwa Taeyang memiliki tanda merah, belum membunuh satupun target dari 3 yang ditentukan, dan terdapat 36 pemain tersisa di area tersebut. Di gang sebelah, Arin yang bersandar ke dinding bertanya apakah pemain baru akan dibunuh atau dirampok terlebih dahulu. Valkar menanggapinya dengan pertanyaan serupa, sedangkan Muti menyela bahwa hasil akhirnya tetap sama karena mereka akan membunuh siapapun yang mereka temui. Arin bertanya, bagaimana jika pemain baru itu lebih kuat? Muti marah dan menganggap pertanyaan itu tidak masuk akal. Sementara itu, pria yang kini berlutut menjelaskan bahwa tanda merah berarti peran penyerang, sedangkan biru berarti bertahan. Seorang penyerang harus membunuh 3 pemain bertanda biru untuk bisa keluar dari area tersebut. Tokoh utama menyebutkan bahwa tidak ada tanda di kepala pria itu, dan ia menjawab bahwa itu berarti ia tidak perlu menangkap siapapun lagi. Pria itu sempat berpikir bahwa lawannya adalah si bodoh berbulu. Tokoh utama lalu menyimpulkan bahwa ia harus segera bergerak dan bertanya di mana lokasi pemain terbanyak. Pria itu menganggap bahwa mungkin ia akan langsung terjun ke pertarungan padahal baru saja masuk ke area ini. Tokoh utama mendesaknya untuk berpikir cepat. Pria itu menjelaskan bahwa di gang para pembunuh, kini sulit menemukan orang karena semuanya bersembunyi agar tidak menjadi korban. Ketika ditanya tentang siapa mereka, pria itu menjawab bahwa mereka adalah werbeast. Awalnya ada 4, namun yang berbulu putih kemungkinan sudah berpindah ke level berikutnya. 3 sisanya masih membunuh pemain hanya demi kesenangan. Hyunhee menjelaskan bahwa werbeast merupakan ras kuat yang memadukan kecerdasan manusia dengan kekuatan binatang, dan mereka sangat langka bahkan di Eden. Ia menambahkan bahwa walau penampilannya menyerupai manusia, budaya mereka sudah nyaris punah. Dalam kondisi seperti itu, para beastman mudah ditangkap dan didiskriminasi. Di Eden yang budayanya bahkan belum melampaui abad pertengahan, keberadaan budak masih sangat umum, dan para pedagang budak memburu beastman dengan sekuat tenaga. Demi bertahan hidup, para beastman pun mulai melawan dan mempelajari seni bela diri. Hyunhee menyimpulkan bahwa jika seseorang menemukan beastman yang masih bebas, maka sebaiknya ia segera melarikan diri. Tokoh utama menyatakan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh jika ia membunuh Billy saat ini. Billy mengangguk cepat mengiyakan, dan tokoh utama menyuruhnya pergi. Billy menatapnya dengan kagum dan berterima kasih, lalu berbalik. Namun tokoh utama menahannya dan mengatakan bahwa ia teringat sesuatu, bahwa sebelum pergi, ia harus mengosongkan kantongnya. Tak lama kemudian, Billy melompat masuk ke dalam lubang dan berseru bahwa ia akan menyerahkannya. Tokoh utama memeriksa botol-botol yang diterimanya dan merasa heran karena isinya tampak seperti obat kebotakan. Ia lalu melihat ke arah lain dan bertanya apakah Billy juga sudah menyelesaikan perburuannya dan hanya mencari jalan keluar. Jika begitu, sebaiknya ia segera pergi. Misha mengintip dari balik dinding, dan Hyunhee memanggil tokoh utama, menunjukkan bahwa NPC itu mirip dengan karakter yang pernah digunakan Bolim dalam game. Tokoh utama memandangnya dengan kaget, lalu Misha maju dan meminta untuk bicara. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena tanpa itu, ia pasti sudah mati. Tokoh utama merespons bahwa tidak masalah, dan menyarankan agar ia cepat pergi sebelum tertangkap lagi. Misha kemudian meminta untuk berjabat tangan. Tokoh utama sempat heran, namun tetap mengulurkan tangan. Misha menyentuhnya sambil memperingatkan agar berhati-hati terhadap pemain beastman bernama Taeyang, lalu berbalik dan berlari menjauh. Hyunhee mengingatkan bahwa mereka juga harus segera pergi. Tokoh utama menatap botol di tangannya dan menggumamkan tentang beastman. Sementara itu, Misha berhasil menemukan pintu keluar dan berseru senang. Namun ketika ia menoleh, ia melihat Billy mengawasinya dari balik dinding. Dengan waspada, ia menggenggam tongkatnya lebih erat dan berseru marah karena Billy muncul lagi. Namun, sesaat kemudian,
Arin mendorong kepala Billy keluar dari persembunyian dan berkomentar bahwa mereka bersembunyi dengan baik tapi tetap tertangkap. Arin menyadari bahwa ia telah mengucapkan terlalu banyak hal kasar dan merasa lega karena diam. Namun lawannya langsung membunuhnya dan melemparkan kepalanya ke samping. Falkar memerintahkannya untuk memberitahu kapan dan di mana ia melihat pemain baru. Namun ia berpikir bahwa memberitahu pun tidak akan menyelamatkannya karena mereka tetap akan membunuhnya. Muti menggeram, menyebut bahwa manusia itu cukup berani, tetapi keberaniannya tak ada artinya karena aroma tubuhnya akan tetap melekat pada mayatnya. Maka perburuan pun akan dimulai. Beberapa waktu kemudian, tubuh Misha yang telah tewas ditampilkan di layar besar. Andromalius yang duduk di dalam ruang teater menyatakan bahwa Muti si manusia harimau sangat menarik untuk ditonton. Iblis wanita yang duduk di barisan depan menambahkan bahwa di lantai bawah para Beastman memang tampil paling baik. Namun di lantai atas mereka akan kesulitan karena umumnya tidak membentuk aliansi dengan spesies lain. Ia merasa disayangkan, tetapi yakin bahwa kali ini mereka tidak akan berhasil. Manusia juga dianggap tidak cocok untuk lantai-lantai sulit. Dan Talian yang sedang memegang popcorn menyetujui bahwa setidaknya mereka semua bisa bersenang-senang karena hal ini. Ia kemudian bertanya siapa yang akan dipertaruhkan kali ini. Andromalius menegaskan bahwa yang ia maksud adalah taruhan, di mana para iblis memilih satu juara untuk mereka dukung. Lalu para juara itu akan diadu satu sama lain dan pemenangnya akan menerima hadiah. Taruhan ini merupakan bentuk pertempuran kerajaan, di mana para pemain lemah tersingkir dan hanya yang terkuat yang bertahan. Iblis wanita bertanya tentang aturan, seperti apakah itu berdasarkan misi atau jumlah pencapaian, lalu dan Talian mengusulkan pertarungan langsung antar pemain. Hadiahnya adalah lantai milik Andromalius. Ia juga menyarankan pencarian kartu keterampilan. Andromalius setuju dan iblis lainnya menyatakan bahwa ia akan bertaruh pada Muti si manusia harimau. Dan Talian terkejut karena sebelumnya iblis itu sempat mengecam para Beastman. Namun iblis itu menjawab bahwa dalam perdebatan tidak ada tempat untuk emosi, hanya perhitungan rasional yang berlaku. Berdasarkan kemampuan, persediaan, dan semangat bertarung, Muti dianggap yang terkuat di lantai 5. Andromalius menutup mata dan menyatakan bahwa ia juga bertaruh pada Beastman, dengan Falkar si manusia serigala sebagai juaranya. Ia percaya bahwa dalam pertarungan hidup dan mati, keinginan terkuatlah yang menang. Dan Talian mencatat bahwa kedua temannya sama-sama memilih Beastman. Andromalius kemudian menanyakan siapa pilihan dan Talian, karena kini hanya tersisa Arin si manusia rubah. Namun dan Talian menyatakan bahwa ia akan memilih Taeyang sebagai juaranya. Para demon lain menoleh ke arahnya dengan terkejut. Sementara dan Talian tertawa dan menyarankan agar mereka terus menonton tanpa berpaling dari layar. Iblis wanita itu berdiri dengan marah dan menegaskan bahwa belum pernah ada pemain dari dunia bawah yang mampu menembus lantai ke-45. Dan Taeyang hanyalah manusia biasa yang bahkan menolak bantuan NPC. Menurutnya, manusia itu malas, tidak berusaha, dan tidak pantas mendapat perhatian. Dan Talian mengakui bahwa iblis tersebut memang selalu lugas. Sementara Andromalius merenung bahwa walaupun Taeyang tampil cukup baik di lantai 4, kemampuannya tidak sebanding dengan para Beastman. Dan Talian tetap tersenyum dan menyatakan bahwa ia percaya pada Taeyang. Andromalius menduga bahwa dan Talian sedang merencanakan sesuatu dan memutuskan untuk melihat nanti siapa yang akan beruntung. Sementara itu, Taeyang sedang memeriksa lemari arsip di sebuah kantor. Ia membuka laci demi laci dan mengeluhkan bahwa semuanya kosong. Dalam keputusasaan, ia merangkak di lantai dan menyadari bahwa tempat itu telah ia periksa habis-habisan, tetapi tidak menemukan apapun. Para penonton menyimpulkan bahwa karakter utama tidak terbiasa bermain RPG, sehingga kemampuannya akan terbatas. Mereka mengolok bahwa ia mungkin mampu menjatuhkan musuh satu persatu, namun tidak akan sanggup menghadapi proses permainan yang berat. Mereka menyindir bahwa ia bahkan tidak bisa menemukan remote di rumahnya. Hyunhee yang kelelahan menyarankan agar mereka tetap mencari karena mereka memerlukan kunci untuk bisa naik ke menara jam. Tokoh utama mengakui bahwa ia tidak bisa menyerah jika ingin mendapatkan artefak dari menara tersebut. Ia mencoba membuka lemari lain sambil berharap bahwa tidak ada orang yang lebih dulu mengambil kunci itu. Ia meragukan apakah kuncinya benar-benar tersembunyi di sana. Hyunhee menanggapi bahwa lemari pabrik tidak dikunci sembarangan. Tokoh utama lalu menyimpulkan bahwa lemari itu memang tidak terkunci. Tak lama kemudian, mimik muncul dan membuat suasana menjadi tegang. MC langsung mengaktifkan kekuatannya dan menyerang ke depan, memaksa mimik lari. Hyunhee segera mengidentifikasi bahwa yang muncul adalah mimik, membuat para penonton terkejut karena kemunculan tiba-tiba dari laci besi. Di tempat lain, Falkar berjalan di sepanjang jalan dan mengatakan bahwa target mereka berada di depan. Ia mendobrak pintu sebuah bangunan tua dan merasa frustrasi karena mereka kembali terlambat. Ia bertanya-tanya apakah lawannya juga mencari persediaan di dalam pabrik. Sementara itu, Arin merasa aneh karena target mereka tidak segera naik ke level berikutnya dan hanya berfokus memeriksa pabrik-pabrik. Ia menunjukkan bahwa mereka telah membakar seluruh peta, menyisakan hanya satu salinan milik mereka. Ia lalu menunjukkan bahwa masih ada 3 pabrik tersisa di sektor D. Falkar mengusulkan agar mereka berpencar, dan Arin mengomentari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk bermain-main. Muti menambahkan bahwa semoga keberuntungan berpihak pada mereka.
Sementara itu, tokoh utama kembali menyerang dan berhasil menangkap sebuah kunci yang berputar di udara. Ia menyadari bahwa itulah kunci menuju menara jam. Sistem kemudian mengumumkan bahwa Mimik telah dikalahkan. Hyunhee menyadari bahwa kecepatan MC meningkat drastis, mirip dengan Aksharon, namun waktu semakin menipis sehingga mereka harus segera bergerak. Lalu sistem melaporkan bahwa peran penyerang dan bertahan kini telah berganti, dan ikon di atas nama pemain Taeyang menunjukkan warna merah dan biru sekaligus, sesuatu yang membuatnya terkejut. Di saat yang sama, Falkar muncul dari lorong di depannya. Hyunhee mulai mengatakan sesuatu, namun MC langsung melengkapinya, bahwa pertempuran ini hanya akan menyisakan satu pemenang. Falkar tersenyum percaya diri karena keberuntungan tampaknya memihak padanya hari itu. Ikon di atas namanya juga menunjukkan warna merah dan biru. Hyunhee menyimpulkan bahwa ikon ganda itu mungkin berarti mereka memang sengaja dijodohkan untuk saling bertarung. Tokoh utama menyatakan bahwa ia mendengar lawannya dan para rekannya dikenal sebagai veteran sejati di lantai tersebut. Lalu bertanya apakah mereka pernah melihat pemain bernama Biolim. Ia menyindir bahwa dirinya telah membunuh terlalu banyak orang, hingga tidak mungkin mengingat semuanya. Setelah itu, ia menambahkan apakah lawannya yakin bahwa itu saja yang ingin dikatakannya sebelum mati. Ia lalu menggenggam gagang senjatanya dan menerjang. Tetapi pedangnya hanya menembus kaleng saus tomat, membuatnya terpental ke belakang. Falkar menyatakan bahwa ia mengincar jantung dan mengakui bahwa tokoh utama cukup cepat untuk ukuran manusia. Tokoh utama terkejut karena serangan lawannya sangat tajam dan cepat. Lalu menyimpulkan bahwa untuk melawan taring setajam itu, ia harus menghancurkannya lebih dulu. Ia pun menyabetkan tangannya dan berhasil menjatuhkan senjata lawan dari tangannya. Falkar terkejut saat melihat hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya, dan berpikir bahwa pedangnya dihancurkan hanya dengan tangan kosong. Tokoh utama lalu menangkap rantai yang tergantung dan menggenggamnya erat. Falkar menganggap bahwa menggunakan rantai pabrik hanyalah tindakan sia-sia, karena bagi seorang Beastman, senjata hanyalah hiasan. Ia kembali menyerang dengan tangan kosong. Saat serangannya nyaris mengenai wajah tokoh utama, rantai diposisikan sebagai pelindung, meskipun serangan itu tetap melukai bagian samping tubuhnya. Falkar mengancam bahwa ia akan mencabik-cabik tokoh utama, namun tangan yang menyerang telah terjerat rantai dan ditarik kuat. Tokoh utama menyatakan bahwa ia memang menunggu agar lawannya mendekat. Ia lalu mengayunkan rantai, menghantam dengan tinjunya, dan menggunakan teknik pukulan badai. Falkar terpental ke dinding hingga menyebabkan retakan besar, sementara tangannya terikat rantai. Tokoh utama melihat tangannya dan berpikir bahwa pukulan badai itu benar-benar kuat. Perhatiannya lalu tertuju pada cahaya yang bersinar di hadapannya. Arin yang menyaksikan dari kejauhan tertawa, mengatakan bahwa seperti biasa, tidak ada yang berhasil dilakukan Falkar tanpa bantuan wanita itu. Ia bertanya apakah Falkar merindukannya. Sambil mengejek, ia menyatakan bahwa Falkar terlihat menyedihkan setelah dipukul oleh manusia. Falkar menjawab bahwa ia hanya kebetulan terkena serangan, dan dijawab dengan sindiran bahwa itu berarti ia mengaku telah terpukul. Tokoh utama menggerutu bahwa satu Beastman saja sudah cukup menyebalkan, namun kini ada dua. Hyunhee memperhatikan bahwa yang datang berikutnya adalah rubah betina yang dapat menggunakan sihir jarak jauh. Arin menyatakan bahwa bahkan api sihir miliknya tidak berhasil membunuh tokoh utama, lalu bertanya apakah ia memang lebih kuat dari manusia biasa. Ia mengarahkan jarinya dan mengucapkan bahwa ia akan menguji apakah tokoh utama dapat menahan serangan ini. Ia menggunakan teknik sihir rubah, kekuatan energi yang selaras dengan bulan. Ia mengaktifkan kemampuan Rising of the Full Moon. Tokoh utama menatapnya dengan terkejut, dan Arin menyatakan bahwa sudah lama Falkar tidak menunjukkan wujud aslinya di hadapan manusia. Falkar mulai terengah-engah, pembuluh darah pecah di matanya dan urat-uratnya muncul jelas. Ia dengan mudah memutus rantai yang membelenggunya, lalu menengadah dan melolong ke arah bulan. Setelah itu, ia menatap tajam ke arah tokoh utama sambil memperlihatkan taringnya. Arin menyuruh Falkar untuk segera mencabik-cabik lawan mereka, sementara Falkar meraung marah dan menghantam tanah dengan kekuatan besar, meskipun serangan itu berhasil dihindari oleh tokoh utama. Taeyang berpikir dengan tegang bahwa ia tidak tahu sihir siapa yang sedang bekerja, namun lawannya kini menjadi lebih cepat dan kuat, sehingga ia mulai bertanya-tanya langkah apa yang harus diambil. Tiba-tiba, aliran mana terang mendekat ke arahnya dan ledakan besar pun terjadi. Arin mengangkat dua jarinya dan mencibir apakah tokoh utama berani lengah, sebelum meluncurkan bola mana dengan kecepatan tinggi lalu mengumpat dalam diam. Ia menyadari bahwa lawannya mampu menyerang baik jarak dekat maupun jauh, sehingga ia memerlukan rencana. Saat menatap bulan purnama, ia menyadari bahwa kekuatan sihir itu mungkin berasal dari bulan. Arin bertanya penuh selidik mengapa tokoh utama terdiam, lalu menyuruh Falkar menyerang tanpa memberi kesempatan berpikir. Falkar mengamuk dan menyerang dengan raungan buas, namun tokoh utama berhasil menghindari aliran mana yang melesat ke arahnya. Arin terkejut karena lawannya mampu membaca arah sihirnya dan menyadari bahwa tokoh utama memahami aliran mana. Setelah meraih 15 pencapaian, tokoh utama memperoleh kemampuan untuk melihat aliran mana, dan ia merasa bahwa energi yang sama juga berputar dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa jika difokuskan pada satu titik, maka akan memberikan kekuatan luar biasa.
Arin mulai khawatir karena tokoh utama tampaknya langsung bisa mengendalikan aliran mana itu. Ia segera memerintahkan Falkar untuk tidak memberinya waktu berpikir, dan Falkar kembali meraung. Tokoh utama menggenggam tinjunya dan memusatkan mana ke sana hingga tinjunya bersinar terang, lalu melepaskan pukulan badai yang menghantam tubuh Falkar dan mengenai bulan purnama di atas, hingga menyebabkan bulan tersebut retak lalu hancur berkeping-keping. Arin terkejut melihat bulan sihirnya dihancurkan hanya dengan satu serangan. Tokoh utama meloncat menjauhi tubuh Falkar dan kembali ke udara, lalu memusatkan kembali mana ke tinjunya. Ia berteriak bahwa dalam pertarungan PvP, penyihir harus selalu menjadi target utama. Arin mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan sihir ke depan, melarangnya mendekat, namun ledakan besar tiba-tiba terjadi. Taeyang berpikir bahwa api sejati lebih panas daripada milik Arin. Serangan itu menghasilkan pancaran cahaya sangat kuat yang memenuhi ruang, dan setelah beberapa saat, cahaya itu memudar. Muti, yang memegang leher musuhnya, menoleh ke arah cahaya dan menyadari dengan sorot mengerikan bahwa energi milik Falkar dan Arin menghilang bersamaan. Ia meloncat cepat ke tanah, melihat tubuh-tubuh rekan yang telah gugur, lalu menggertakkan gigi dalam kemarahan. Dengan tubuh bergetar penuh amarah, ia mengepalkan tangan dan mengisi tubuhnya dengan mana. Muti bersumpah bahwa ia akan menemukan makhluk biadab itu, menghancurkan tulangnya, dan menjadikan tulang-tulang itu sebagai penghias makam rekan-rekannya. Setelah beberapa saat, jendela sistem memberitahu bahwa ramuan telah menyembuhkan sebagian luka. Tokoh utama yang diselimuti mana penyembuh melemparkan botol ramuan ke lantai, lalu menaiki tangga dengan tenang. Ia memperhatikan pintu tertutup dan menemukan lubang kunci, lalu memasukkan kunci dan membuka pintu. Taeyang melihat jam raksasa beserta mekanisme di dalam ruangan dan menyimpulkan bahwa artefak paling berharga di lantai ini tersembunyi di puncak menara jam. Artefak menara jam merupakan mekanisme teragung. Saat tokoh utama menekan artefaknya, cahaya terang memenuhi ruangan. Jendela sistem memberitahu bahwa artefak ini adalah mekanisme terbesar, memulihkan kondisi fisik ke titik optimal dan mempercepat gerakan, dengan waktu pemulihan selama 12 jam yang ditampilkan melalui penghitung waktu. Seorang pemain menunjuk ke suatu arah dan meminta rekannya untuk melihat, karena ia menyadari bahwa jam di menara telah berhenti. Tiba-tiba, teriakan terdengar dan sang rekan menoleh, lalu melihat Muti sedang memegang tubuh pemain yang penuh darah, menatap buas dengan kemarahan. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama turun tangga dengan tenang. Ia lalu melihat sebuah lengkungan di dinding, dan dari sanalah Muti muncul dikelilingi aura merah. Tokoh utama memahami bahwa ini adalah Beastman terakhir, dan bahwa Muti pasti rekan dari Falkar si Serigala dan Arin si Rubah. Mendadak, Muti menerjang Taeyang dengan sorot menyeramkan, dan ledakan cahaya langsung terjadi. Sang bos menegaskan bahwa dialah pembunuh Arin dan Falkar, yang merupakan teman-temannya, sehingga Taeyang tak perlu berharap ampunan. Muti menyerbu dengan sorot menyeramkan, menyatakan bahwa demi menenangkan jiwa para rekannya, ia akan mencabik-cabik MC. Taeyang menatap tegang ke tangan lawan saat Muti meluncurkan serangan hebat, namun ia berhasil melompat ke samping. Menyaksikan tanah yang retak, ia menyadari bahwa musuh mampu menghancurkan aspal hanya dengan satu cakar, serta jauh lebih cepat dan kuat daripada manusia. Muti tiba-tiba berada di dekatnya dan melayangkan pukulan kuat hingga darah muncrat dari tubuh Taeyang. Ia menyadari bahwa lawan benar-benar unggul dalam segala hal. Dengan amarah, ia mengepalkan tinju yang diselimuti mana, lalu mengaktifkan kemampuan dan menyerang. Namun, Muti berhasil menghentikannya hanya dengan satu cakar. Taeyang bingung karena serangannya diblokir sepenuhnya. Muti lalu melemparkannya dengan sangat cepat hingga menimbulkan gelombang asap. Saat asap menyelimuti ruangan, sang bos memandang lubang besar di dinding dengan tatapan mengancam, sementara tokoh utama duduk di tanah, memegangi luka yang terus mengalirkan darah, menahan rasa sakit. Hyunhee melihat kondisi itu dan menyadari bahwa MC berada dalam bahaya, lalu menyatakan bahwa bos kali ini jauh lebih kuat daripada semua musuh sebelumnya. Karena Taeyang telah mendapatkan artefaknya, maka saatnya untuk melarikan diri. Tokoh utama menyatakan bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil, karena menurutnya lawan kali ini bukanlah manusia, melainkan benar-benar seekor binatang buas. Ia memahami bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari sang bos. Muti memperhatikan jejak darah di tanah dan menyadari bahwa lawannya telah mengacaukan arah pelarian. Namun ia menegaskan bahwa ia tetap bisa menemukannya lewat bau darah. Muti menghantam bangunan dengan keras, namun tiba-tiba Taeyang melompat dari atas dan menendang lawannya dengan kekuatan penuh, menciptakan jejak mana di udara. Muti meraih kaki Taeyang dan menegaskan bahwa sang tokoh utama adalah buruannya, lalu menghantamkannya ke tanah hingga retak. Taeyang tersedak karena benturan tersebut, dan segera diserang kembali oleh Muti yang menghantamkan cakar disertai semburan angin, sambil menggeram bahwa ia tak percaya orang lemah seperti ini mampu membunuh dua rekannya. Muti menyerang membabi buta sambil mengungkapkan amarahnya. Serangan mana menghantam tubuh tokoh utama dan darah menyembur deras. Sementara itu, Hyunhee menyaksikan kejadian itu dengan cemas dari komputer dan memanggil nama temannya. Tokoh utama berpikir bahwa kekuatan Beastman bersumber dari kemampuan mereka mengendalikan kekuatan binatang secara sadar. Namun saat ini, sang harimau benar-benar telah dibutakan oleh kemarahan, yang memperbesar kekuatannya secara drastis namun sekaligus menjadi kelemahan fatal.
Muti mengamati jejak darah dan bertanya-tanya kemana MC menghilang. Kabut darah membuatnya tidak menyadari bahwa lawannya telah bergerak untuk melakukan serangan balik. Taeyang melesat cepat dan berkata bahwa di negerinya ada pepatah, bahwa meskipun ditangkap harimau, seseorang bisa selamat jika tetap tenang. Ia memutuskan untuk menggunakan percepatan. Jendela sistem muncul dan menyatakan bahwa roda mekanisme terbesar mulai bergerak lebih cepat, dengan waktu pendinginan selama 12 jam. Taeyang memperoleh peningkatan kecepatan level 1, yang membuat semua gerakannya meningkat 3 kali lipat selama 1 menit. Muti menatap roda mekanisme yang dikelilingi petir dan bertanya dengan takut apakah itu artefak. Taeyang dengan tegas menyebut bahwa si monster sudah terlambat. Ia segera mengaktifkan skill dan menghantam lawannya dengan serangan petir. Sebuah naga melayang dan menembus tubuh Muti, memisahkan kepala sang bos hingga terlempar ke udara. Dengan tubuh diselimuti petir, Taeyang menyatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf, karena Muti dan rekannya bukanlah orang normal. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki alasan kuat untuk menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Pada saat yang sama, Raja Iblis itu melihat ke layar yang memperlihatkan tubuh Muti jatuh ke tanah dan berteriak marah, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengalahkan Beastman harimau, terlebih di lantai kelima. Dan Talian mengingatkan bahwa syarat taruhan harus ditepati, yang membuat iblis itu frustrasi dan bertanya bagaimana mungkin manusia bisa beradaptasi secepat itu terhadap mana dan bahkan menguasai mekanisme terhebat. Ia menyimpulkan bahwa pemain dari bumi ini memang membutuhkan dukungan. Raja Iblis bertanya apakah hal ini sebelumnya belum pernah dibicarakan dengannya, karena pada dasarnya manusia bumi tidak memiliki mana bawaan maupun kekuatan fisik seperti kaum Beastman, sehingga memberikan sedikit informasi kepada mereka adalah hal yang wajar. Dan Talian menatap monitor yang menampilkan Taeyang, lalu berpikir bahwa labirin ini belum pernah semenyenangkan ini. Ia menyadari bahwa Taeyang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain luar biasa yang dapat mengubah arah permainan. Beberapa waktu kemudian, jendela sistem memberitahu bahwa kartu pemulihan telah diaktifkan. Seluruh luka sembuh dan mana pulih sepenuhnya. Taeyang menatap tajam ke jendela tugas, yang menyatakan bahwa misi Killer Ali telah diselesaikan dengan membunuh 3 target. Ia memperoleh beberapa kemampuan seperti pecandu doping, pencuri jam, penguntit, herbivora, serta penyintas lorong pembunuh. 11 koin emas diterima, dengan total akumulasi mencapai 35 koin. Hyunhee berseru bahwa lantai kelima telah berhasil dilewati dan memuji pencapaian sang tokoh utama. Taeyang mengepalkan tangan sambil tersenyum dan bersorak, namun tiba-tiba jatuh ke tanah karena kelelahan. Hyunhee menyadari bahwa temannya telah tertidur. Komentator siaran menjelaskan bahwa hal itu wajar, karena jumlah waktu yang dilaluinya sangat tidak masuk akal. Dalam hitungan jam, Taeyang berhasil menaklukkan lantai yang biasanya memerlukan waktu berhari-hari bagi pemain lain. Sementara itu, Hyunhee menyesuaikan mikrofon, tersenyum lega, lalu menerima pemberitahuan dari sistem bahwa siaran telah berakhir. Tiba-tiba, seseorang mendekati Taeyang. Andromalius menyilangkan tangan dan bertanya apakah ia memang suka tidur di lantai seperti itu. Sambil mendekat, ia menyatakan bahwa tokoh utama sangat lucu. Beberapa waktu kemudian, Taeyang membuka mata dan memperhatikan kartu Bosu Search. Kartu itu tercatat sebagai keterampilan langka yang menambah racun mematikan, kelincahan, serta sihir. Ia berteriak bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi selama ia tertidur dan dari mana datangnya kartu langka itu. Ia menggaruk kepala, mengaku bahwa ia pun tidak tahu, karena saat terbangun, kartu tersebut sudah ada bersamanya. Anjing kecilnya menggonggong seolah bertanya apakah mungkin kartu tersebut datang dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, Bernstein muncul dengan senyum ceria, memperkenalkan dirinya sebagai asisten manis Raja Iblis. Ia membungkuk dan mengucapkan terima kasih karena semua pemain telah berhasil mencapai tahap ini. Ia menjelaskan bahwa alasannya muncul di depan pintu adalah untuk memberikan penjelasan mengenai lantai berikutnya. Jendela sistem mengumumkan bahwa ini adalah kastel pendekar gila, dan misi mereka adalah melarikan diri darinya. Para pemain kini berdiri di dekat kastel yang diselimuti asap merah. Taeyang mengamati dengan serius dan menyimpulkan bahwa lantai ini sangat berbeda dari dunia terbuka di Killer Alley. Temannya menyetujui dan menambahkan bahwa ia justru lebih menyukai tempat ini. Bernstein menjelaskan bahwa aturan lantai ini cukup sederhana. Mereka harus memasuki kastel, membuka ruang rahasia, menaiki tangga di dalamnya, dan menemukan jalan keluar yang terletak tepat di tengah kastel, bukan di puncaknya. Tokoh utama segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di lantai atas kastel. Bernstein menjelaskan bahwa di puncak tinggal seorang pendekar pedang gila bergaya berserker yang tidak segan-segan menyerang siapapun yang terlihat hidup, bahkan kadang langsung menusuk segala sesuatu yang bergerak. Hyunhee menyimpulkan bahwa pria itu adalah satu-satunya lawan dan sekaligus bos utama lantai ini. Seiring waktu, wilayah serangan sang pendekar akan meluas karena ia turun dari lantai atas sementara para pemain bergerak naik dari lantai bawah. Seorang pemain bertanya apa yang terjadi jika mereka bertemu di tengah kastel, dan Bernstein menjawab bahwa mereka hanya perlu mencapai pintu keluar untuk menyelesaikan level. Namun, bila bertemu sang pendekar, mereka boleh mencoba berbicara dengannya. Sebagai petunjuk, Bernstein menyebut adanya ruang bawah tanah yang dipenuhi senjata, perlengkapan, dan hadiah khusus.
Pemain akan lebih siap melawan sang pendekar jika bersenjata lengkap. Tokoh utama menyadari bahwa level ini sangat berbeda dari sebelumnya yang menekankan persaingan antar pemain. Di kastel ini, kerjasama menjadi kunci. Salah satu pemain mengusulkan untuk bekerja sama, tetapi mengingatkan bahwa ia akan mengumpulkan senjata sementara yang lain membuka ruangan rahasia. Tokoh utama mempertimbangkan bahwa sulit menemukan rekan yang dapat dipercaya, dan memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah sendirian, membiarkan pemain lain melanjutkan ke atas. Tiba-tiba, pedang besar menghujam tanah dan menciptakan asap tebal. NPC bernama Toby, yang memegang pedang itu, memerintahkan semua orang untuk membuka ruangan rahasia, lalu menantang siapapun yang berani menolak. Komentator menyebut bahwa Toby tampak seperti komandan sejati dan dapat memimpin pemain melewati bos dengan mudah. Bahkan kemungkinan besar akan mengalahkan bos tersebut sendiri. Para pemain pun setuju untuk mengikutinya. Salah satu dari mereka meyakinkan bahwa jika semua mengikuti Toby, maka level ini bisa dilewati. Toby tersenyum penuh percaya diri dan menyatakan bahwa mereka bisa mulai bergerak. Saat itu, Taeyang berjalan melewatinya. Toby, dengan senyum mengancam, menahan bahu tokoh utama dan mempertanyakan apakah Taeyang benar-benar mendengarkannya. Taeyang meminta maaf dengan tenang dan menjelaskan bahwa ia sedang mencari sesuatu, lalu meminta Toby untuk tidak mempedulikannya dan mengurus urusannya sendiri. Toby menggertakkan gigi dan memperingatkan bahwa saat ini ia tidak sedang membujuk, melainkan memperingatkan. Tiba-tiba, Toby tampak terkejut dan berpikir keras saat menyadari bahwa Taeyang telah menghilang. Ia mendongak dan melihat tokoh utama sudah berlari menaiki tangga. Jendela sistem menginformasikan bahwa Taeyang telah memasuki ruang bawah tanah. Dalam perginya, ia sempat menjulurkan lidah dan menunjukkan jari tengah ke arah NPC tersebut. Para komentator menulis bahwa Taeyang bisa menghilang seperti ninja, dan bahwa Toby pasti akan murka, tetapi mengganggu orang lain memang menyenangkan, sehingga hal itu menjadi kejutan yang menarik. Toby tampak sangat marah, dan seorang pemain bertanya apa yang terjadi karena ia sendiri tidak menyadari kapan Taeyang menghilang. Sementara itu, NPC Ran hanya menyaksikan semuanya dengan tenang. Di dalam ruang bawah tanah, seekor kelelawar bermata mengerikan membuka mulutnya dan mengaum sambil meluncur melalui asap. Tetapi Taeyang langsung membunuhnya dengan tepukan tangan. Hyunhee memperkirakan bahwa mungkin ada artefak misterius di level ini juga. Taeyang menjelaskan bahwa karena ia orang pertama yang masuk ke tempat itu, maka hanya ada dirinya dan para monster. Ia menemukan sebuah kartu keterampilan bertuliskan, Storm Racer. Seorang temannya menyebut bahwa tampaknya itu adalah skill yang menggunakan kekuatan roh, dan mempertanyakan apakah Taeyang mampu menggunakannya. Taeyang yang memegang kartu berdarah itu menganggap bahwa akan sangat disayangkan jika kehilangan skill yang langka, lalu memutuskan untuk menyimpannya dalam inventaris. Tiba-tiba, nama ID The First Tuna menghilang tanpa jejak setelah mendonasikan sejumlah besar uang. Ia menulis bahwa mungkin Taeyang sebaiknya menggunakan kartu keterampilan yang diterimanya sebelumnya. Hyunhee langsung teringat dan berseru bahwa memang Taeyang punya kartu lain. Temannya menyuruhnya untuk segera mengeluarkannya. Taeyang menunjukkan kartu keterampilan, Treasure Search, dan bertanya apakah kartu itu yang dimaksud. Hune menjelaskan bahwa itu adalah skill satu kali pakai, dan ia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Bahkan kartu itu bisa membantu mencari emas, mungkin merupakan skill untuk mengumpulkan koin. Taeyang menyimpulkan bahwa tampaknya skill ini digunakan untuk mencari harta karun, tetapi ia sendiri bertanya-tanya apa artinya itu. Hyunhee menanggapi bahwa tidak ada yang tahu, bisa jadi yang dimaksud adalah benda biasa, artefak, atau mungkin kartu keterampilan lainnya. Apalagi kartu ini tergolong langka dan baru pertama kali ia melihat skill satu kali pakai yang termasuk kategori tersebut. Taeyang kemudian mengaktifkan skill pencarian harta karun, membuat kartu tersebut bersinar terang. Ia tersenyum dan menyampaikan bahwa kadang temannya terlalu banyak berpikir, dan bahwa mereka hanya perlu mencobanya dan melihat kemana kartu itu akan membawa mereka. Beberapa waktu kemudian, di sebuah ruangan rahasia, seorang pemain berteriak takjub bahwa ia telah menemukannya, mekanisme tersembunyi dalam ruangan itu. Namun, Toby yang melihat para musuh segera memperingatkan bahwa itu adalah perangkap. Pemain itu tetap berlari dan berkata bahwa mereka bisa keluar dari tempat itu. Begitu ia meraih sebuah objek, tiba-tiba semburan udara tajam langsung menebas tubuhnya. NPC yang menyaksikan hal itu dengan ngeri langsung mengumpat. Beberapa saat kemudian, para pemain yang terluka keluar dari ruangan. Pedang jatuh ke lantai dan patah menjadi dua bagian. Seorang pemain yang menatap Toby berteriak bahwa mereka tidak bisa naik lebih jauh karena bahkan senjata pun sudah hancur. Ia memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, NPC memukul dinding di dekatnya dan menatap tajam sambil bertanya apakah ia tidak sebaiknya berpikir ulang, karena waktu untuk keluar dari level ini sangat terbatas. Ia menyarankan agar mereka segera bergegas. Pemain itu dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memberitahu bahwa memasuki ruangan tersebut akan begitu sulit. Semua yang mengikuti Toby sudah mati. Beberapa pemain mengeluh bahwa persediaan mereka hampir habis, dan bahwa mereka semua akan mati jika bertemu dengan sang berserker, kecuali mereka yang sempat mengisi ulang perlengkapan di dungeon. Pemain lain menyetujui dan menyatakan bahwa ia juga akan pergi ke dungeon sebelum pendekar itu datang, lalu menyuruh NPC untuk menyingkir. Toby berpikir keras bahwa tampaknya telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Tingkat kesulitan yang tinggi telah menyebabkan banyak korban. Ia pun menyadari bahwa mungkin lebih baik jika sejak awal mereka memasuki dungeon. Namun, segalanya sudah terlalu jauh, dan jika mereka terpisah, semuanya akan mati. Ia memutuskan untuk tetap maju dan, jika perlu, memaksa mereka. Ia mencengkeram kepala salah satu pemain dengan keras dan mengangkatnya, lalu dengan marah memerintahkan agar mereka mempercayainya, karena hanya ini satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Para pemain lainnya menatap dengan takut ke arah rekan mereka yang terbatuk-batuk kesakitan. Tiba-tiba, NPC melihat aliran asap. Tokoh utama muncul dan menjelaskan bahwa tampaknya memang mereka semua datang bersama. Ia menambahkan sambil tersenyum bahwa semua usaha mereka malah membuatnya merasa canggung. Seorang pemain bertanya siapa orang itu, karena ia telah masuk ke dungeon lebih dulu. Ran mengenalinya dan bertanya apakah itu orang yang sama, dan pemain itu mengiyakan bahwa dialah yang lebih dulu pergi ke dungeon. Ran bertanya-tanya siapa gadis itu, dan mencurigai bahwa ia adalah penyihir angin. Ran memang seorang penyihir angin, tetapi juga berperan sebagai pengumpul informasi dengan menangkap partikel di udara. Ia bahkan mampu meramalkan masa depan dengan mendengarkan bisikan angin. Untuk itu, para penyihir angin melatih kepekaan terhadap arus udara selama bertahun-tahun, memahami alirannya, kekuatan, dan kepadatannya. Itulah sebabnya ia dapat melihat bahwa aliran angin berdarah sedang berputar liar di sekitar tubuh tokoh utama yang berdiri di hadapan Toby. Ran mengaku senang saat tokoh utama pergi sendirian, tetapi tidak menyukai kenyataan bahwa kini ia kembali. Toby langsung menyerangnya dengan penuh kemarahan dan menuduhnya kembali menghambat jalan keluar mereka. Ia menganggap bahwa Taeyang menolak kerjasama dan karena itu tidak dibutuhkan. Maka, Toby akan membunuhnya sampai tokoh utama mulai bicara. Ia melompat sambil mengangkat pedangnya dengan marah. Taeyang melihat ke arah kaki musuhnya dan menyimpulkan bahwa justru Tobilah satu-satunya orang yang menghalangi kelangsungan hidup semua orang di sana. Tokoh utama melihat aliran mana dan menyimpulkan bahwa pedang musuh menyimpan jumlah mana yang luar biasa, serta bahwa jika ia menuangkan mananya ke dalam pedang itu, maka senjata sekuat itu pun akan hancur menjadi serpihan kecil. Ia segera menghentikan tebasan pedang dengan kakinya. Toby, yang kebingungan menatap senjatanya yang hancur, bertanya berapa banyak pencapaian yang dimiliki oleh tokoh utama, sambil menduga bahwa kekuatan sebenarnya selama ini telah disembunyikan. Dengan senyum menyeramkan, Taeyang menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakannya. Toby dengan marah menuduhnya tidak mau membantu, padahal memiliki kekuatan sebesar itu, dan mempertanyakan alasannya. Tokoh utama menjelaskan sambil tersenyum bahwa ia ingin membunuh pendekar gila yang turun dari lantai atas. Para pemain merasa terkejut dan menganggap itu tidak masuk akal. Taeyang menyampaikan bahwa ia bisa mendengar semua komentar mereka. Toby tertawa dan menyebutnya gila, serta menyatakan bahwa kata-kata tidak akan bisa mengubah keputusannya. Taeyang bersiap bertarung. Ran menyerang dengan jurus taring angin, menciptakan aliran udara yang bergabung menjadi pusaran angin. Taeyang memperhatikan kehancuran bangunan di sekitarnya, menyadari bahwa Ran sama sekali tidak menahan diri. Ran berdiri di depan Toby dan menyatakan bahwa ia bosan dengan semua percakapan. Komentator menyebut bahwa ia sangat cantik dan, dari pakaiannya, tampak seperti seorang petarung ulung. Tidak semua gadis cantik adalah petarung hebat, tapi Ran jelas salah satunya. Toby menatapnya terkejut, tetapi Ran dengan tegas menegaskan bahwa ia membantu bukan karena suka. Ia meminta agar hal itu diingat. Taeyang mendekati mereka dan bertanya apakah mereka merasa peluang akan membaik jika bekerja sama. Ran tersenyum dan mengangkat senjatanya, lalu mengayunkan kipas dengan cepat hingga menciptakan gelombang angin. Taeyang terpental dan menghantam tembok, menciptakan ledakan. Ran mengatakan bahwa hari ini ia sedang beruntung. Hyunhee menyebut bahwa NPC itu memiliki level SSS dan merupakan karakter pendukung luar biasa dalam pertempuran besar. Seorang teman menyarankan agar Taeyang membujuk Ran agar mau bekerja sama. Tokoh utama, yang tergantung di reruntuhan, bertanya apakah Ran sangat ingin membunuhnya. Ran menyatakan bahwa ia tidak tahu apa rencana tokoh utama, tapi ia sebaiknya menyerah. Tokoh utama membalas bahwa tidak ada lagi yang bisa ia temukan di level ini karena semuanya sudah dikumpulkan, mulai dari senjata hingga persediaan dari dungeon. Tidak peduli siapa yang dilawan, bahkan bos level, itu bukan masalah baginya. Ran terdiam dan menyebut bahwa lawan bicaranya sudah gila. Tokoh utama dengan percaya diri menegaskan bahwa tujuannya telah tercapai. Ran tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah pintu terbuka. Ia menyadari bahwa semua orang telah melarikan diri ke dungeon setelah mendengar ucapan tokoh utama. Triknya berhasil. Dengan marah, Ran mengayunkan kipasnya dan menciptakan banyak gelombang angin. Taeyang, yang mengintip dari celah pintu yang setengah terbuka, menjulurkan lidah ke arah Ran, dan segera terjadi ledakan hebat. Toby bergegas memeriksa keadaan dan menyimpulkan bahwa karena sang protagonis masuk ke ruangan seorang diri, maka ia pasti tidak akan keluar dengan selamat. Ran dengan geram menggertakkan gigi dan bertanya siapa sebenarnya tokoh utama itu. Sementara itu, Taeyang menyebut bahwa situasinya bagus karena para pemain telah lari ke dalam dungeon. Protagonis, yang kini menghadapi monster raksasa, menyatakan bahwa ia akan pemanasan terlebih dahulu sebelum bos muncul. Beberapa waktu kemudian,
Bernstein meminum sesuatu dari cangkir dan menyebut bahwa ia tahu semua orang sedang menantikan sesuatu. Iblis itu menjentikan jari dan menyatakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kastel tiba-tiba berguncang hebat dan membuat para pemain terkejut. Sang protagonis, yang berdiri di atas tubuh monster berlumuran darah, menatap ke atas. Seorang pemain bertanya dari koridor apa suara itu, dan rekannya berseru bahwa itu berasal dari bos. Mereka harus segera lari ke dungeon. Namun sebelum selesai berbicara, sebuah sinar menembus tubuhnya. Bos muncul dan berjalan di koridor yang penuh darah. Sistem memberi notifikasi bahwa seorang pendekar gila telah muncul dan telah membunuh 2 orang. Beberapa saat kemudian, para pemain memanggil penyembuh, tetapi ia berteriak bahwa mana miliknya tidak cukup. Rekannya mencaci maki sang penyembuh dan menyebut bahwa seseorang sedang sekarat. Pemain yang duduk dalam genangan darah dan kehilangan satu tangan memohon bantuan, berteriak bahwa tangannya terpotong. Di tempat lain, para pemain berlari menyusuri koridor dan memutuskan untuk berlindung di ruang tersembunyi, merasa bahwa lebih baik seperti itu daripada mati di tangan monster itu. Seorang pemain yang mencoba membuka pintu justru kehilangan tangannya akibat serangan sinar, lalu berteriak ketakutan. Seorang pemain lain yang bersembunyi di balik dinding gemetar dan berpikir bahwa monster seperti itu tidak mungkin dikalahkan hanya dengan mengisi ulang persediaan di dungeon. Ia menyesal tidak memilih bersembunyi sejak awal, lalu mengakui bahwa Toby benar. Bos menatapnya dengan sorot mengerikan dari balik dinding. Tubuhnya kemudian tergeletak tak bernyawa di lantai berlumuran darah. Sistem menginformasikan bahwa pendekar gila telah membunuh 9 orang dan kekuatannya kini mencapai level 3. Tiba-tiba, sebuah batu jatuh ke lantai, membuat bos segera menoleh. Ledakan besar pun terjadi. Pendekar gila yang berdiri dalam asap merah meraung, lalu menatap sepatu yang tergeletak. Toby, yang kehilangan satu sepatu, melancarkan serangan cepat dan berniat memberikan pukulan fatal sebelum mundur sambil membawa para pemain ke dungeon. Namun ia sangat terkejut ketika menyadari bahwa pedangnya tidak menembus tubuh lawan, karena energi merah darah di sekitar bos terlalu padat dan tidak bisa dilukai. Bos mengayunkan tangan dengan amarah dan menghantam Toby dengan keras. NPC itu menggertakkan gigi dan meyakinkan diri bahwa ia tidak boleh mati semudah itu. Toby berteriak penuh semangat, mengaktifkan kemampuan pamungkas, semangat pejuang, seorang pejuang, dan ruang sekitar dipenuhi cahaya hijau. Aliran mana yang sangat kuat kemudian menghantam sang bos. Tiba-tiba, pedang pendekar gila menembus dada Toby, membuat NPC itu langsung memuntahkan darah. Setelah pedangnya dicabut, Toby jatuh berlutut. Pendekar gila berdiri di depannya dengan aura mengerikan, lalu mengangkat senjata sambil mengaum. Saat itu juga, Ran menggunakan pesona angin dan semburan udara menghantam sang bos. Ia mengakui bahwa Toby cukup hebat karena mampu bertahan sejauh itu, dan bahwa tidak boleh ada korban lagi. Ia menyadari bahwa setiap korban justru memperkuat energi yang berputar di sekitar sang pendekar. Meskipun ia tak yakin apakah itu rencana lawan, kenyataannya sebagian besar orang kini sudah berada di dungeon. Ia menyimpulkan bahwa sisanya harus segera dievakuasi agar tidak ada korban tambahan. Ran mengayunkan kipas dengan penuh keyakinan, menciptakan gelombang udara yang menghantam bos hingga terlempar ke dinding. Ia kemudian memerintahkan para pemain untuk segera masuk ke dungeon dan menyelamatkan diri. Para pemain berteriak ketakutan dan berlari. Sang pendekar, yang kini berlutut dalam asap, perlahan berdiri dan menatap Ran. Energi pedangnya segera menyebar dan menyerang para pemain. Ran bertanya-tanya apakah energi itu berasal dari pedang. Tubuh para pemain terpental, dan sistem menyatakan bahwa korban tewas bertambah menjadi 12 orang, membuat kekuatan bos naik ke level 4. Ran, yang berdiri di depan mayat-mayat, heran karena satu ayunan pedang dapat menghasilkan hembusan angin sekuat itu. Ia melihat bahwa tubuh sang bos diselimuti energi jahat, dan pedangnya tampak membesar. Ia menduga sesuatu yang lebih berbahaya akan terjadi, bahwa kekuatan lawan telah meningkat. Ketika bos mengayunkan pedangnya dan memancarkan aliran energi ke segala arah, Ran menahan tekanan tersebut dengan kipas, merasa bahwa kekuatan itu terlalu luar biasa dan ia tidak akan mampu bertahan lama. Tangannya mulai gemetar, tetapi ia tersenyum, menutupi wajahnya sambil bertanya-tanya dari mana datangnya rasa takut yang terasa di udara. Ia menutup mata dan bertanya dalam hati apakah ini benar-benar akhir baginya. Di saat yang sama, sang protagonis tampak berbaring santai di atas tiang, membuat Ran sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Ia langsung meminta bantuan. Tokoh utama memastikan apakah Ran memang berbicara kepadanya. Ran menjawab dengan nada marah, menyatakan bahwa tidak ada orang hidup lain di sana. Ketika bos berlari menembus aliran energi menuju Ran, ia meminta bantuan sambil menegaskan bahwa tokoh utama memang berniat menghadapi bos. Ia juga percaya bahwa Taeyang pasti punya cara, dan ia siap membantu. Ia mengingatkan bahwa sang protagonis sendiri telah menyaksikan kekuatannya, dan bahwa dirinya bisa berguna. Tokoh utama menanggapi acuh, sambil membersihkan telinga dan mempertanyakan alasan untuk mempercayainya. Ran langsung bersumpah atas nama angin itu sendiri, angin lembut masa kecil yang membahagiakan, angin terkompresi yang mengisi paru-parunya, serta angin berdarah yang kini berputar di sekitar tokoh utama. Taeyang bertanya dengan heran apa maksud Ran, dan Hyunhee menjawab bahwa ia tidak tahu.
Mungkin itu adalah sumpah khusus para penyihir angin. Sang protagonis bertanya apakah pendekar gila itu kuat, dan seorang rekan menjawab bahwa memang benar, karena itu adalah NPC terbaik yang pernah ia lihat. Tokoh utama menanggapi bahwa hal itu bagus, lalu berseru meminta Ran bersumpah hanya akan membantunya dan tidak akan menyerang. Ran dengan tegang menyatakan sumpahnya. Taeyang kemudian menggoda, menanyakan apakah Ran juga bersumpah akan mengabdikan hidupnya hingga mati. Ran kebingungan, sementara para komentator menyebut bahwa sumpah tersebut terdengar seperti kontrak budak dan sangat mengejutkan. Tokoh utama dengan tenang membalikkan badan dan menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan itu. Tetapi setelah berpikir sejenak, Ran tetap bersumpah dengan sangat malu bahwa ia akan mengabdi seumur hidup kepada sang protagonis demi angin itu sendiri. Saat itu, bos mengangkat pedangnya dengan sorot mengerikan, mengarahkannya pada Ran. Dengan cepat, Taeyang menghentikan serangan itu menggunakan kakinya. Ran terkejut, lalu tokoh utama menerima sumpahnya dengan senyum sinis. Sang bos mengaum marah dan menghantam tanah dengan kekuatan penuh, hingga menimbulkan asap tebal. Ran kemudian melihat bahwa dalam momen singkat saat pedang diturunkan, MC telah melompat dan kini menggantungkan berserker di tangannya. Ia bertanya dalam hati apa sebenarnya rencana tokoh utama. Sambil berlutut, MC meminta Ran diam. Bos berbalik cepat dan berdiri di bawah lampu gantung besar. Tiba-tiba, aliran energi menghantam ke arah tersebut, dan MC melompat dengan kaki terangkat, menyerang kepala bos, tetapi serangannya terhenti saat mengenai energi lawan. Berserker menyebarkan energi ke sekeliling dan mengaum, membuat Taeyang meluncur ke samping. Ia menyadari bahwa aura merah di sekitar bos berfungsi sebagai perisai yang mencegah serangan menembus. Semakin tinggi level kekuatannya, semakin kuat perisai tersebut. Setiap kali bos membunuh 3 orang, tingkat kekuatannya berlipat ganda. Kini, level kekuatan bos telah mencapai 4, artinya 16 kali lipat lebih kuat dibanding saat pertama kali muncul. Bos menatap MC dengan amarah besar dan aura mengerikan. Tiba-tiba, sesuatu jatuh di antara pilar-pilar, membuat bos menoleh. Seorang pemain yang tergeletak di lantai berteriak panik karena mereka telah terlihat. Sang bos segera mengayunkan pedangnya dengan cara yang sangat menyeramkan dan meledakkan lantai seketika. Sistem menginformasikan bahwa sang pendekar gila telah membunuh 15 orang dan kekuatannya naik ke level 5. Tubuh bos membesar dan memancarkan energi yang semakin kuat. Protagonis tertegun, berpikir bahwa ukuran kekuatan itu telah meningkat hingga 32 kali lipat, sesuatu yang tak masuk akal. Para komentator mempertanyakan apakah ada saksi yang selamat untuk menyaksikan kekuatan level 5. Tiba-tiba, punggung pendekar gila mulai retak dan sepasang sayap pun tumbuh darinya. Bos berubah wujud dan mengangkat pedangnya. Ran, yang menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa sang berserker telah melepaskan armornya dan bahwa bahkan orang yang sangat percaya diri pun tidak akan sanggup menghadapi kekuatan ini. Ia merasa harus segera membantu. Namun, saat itu sang protagonis mengangkat tangannya, membuat Ran sangat terkejut. Taeyang dengan tenang bertanya berapa menit telah berlalu sejak bos memasuki permainan. Dan Hyunhee menjawab bahwa hampir 20 menit. Tokoh utama menyatakan bahwa waktu itu sudah cukup, lalu tersenyum saat sebuah artefak muncul di atas kepalanya, menyatakan bahwa sudah saatnya dimulai. Para komentator menulis bahwa sang protagonis akan menggunakan jam itu untuk memperkuat dirinya 3 kali lipat. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan lawan yang meningkat 32 kali, tetap ada perbedaan besar. Berserker langsung menyerang dengan tampilan mengerikan sambil mengaum. Tokoh utama berdiri percaya diri menatap musuh. Saat senjata bos mendekat, jam bersinar dan MC memandangi ujung pedang itu. Bos terkejut, dan tokoh utama merenung bahwa kemampuan mekanisme terbaik memiliki 2 sisi. Akselerasi untuk mempercepat gerakan dan pemulihan yang tidak hanya memperbaiki kondisi fisik pemain, tetapi juga bisa diterapkan pada orang lain. Sistem menampilkan bahwa pendekar gila dikembalikan ke kondisi 20 menit yang lalu. Bos mulai runtuh dan mengaum, dan level kekuatannya turun ke level 1. Ia terlihat kebingungan. Taeyang bertanya dengan santai, menyiratkan bahwa pasti terasa menyakitkan setelah diberi kekuatan luar biasa lalu diambil kembali. Berserker menjadi marah dan mulai mengayunkan pedangnya secara membabi buta. MC menyimpulkan bahwa bos kini tanpa armor maupun aura perlindungan, sehingga pasti bisa dikalahkan. Taeyang menyatakan bahwa ini adalah momen tepat untuk menggunakan kartu skill. Kartu itu bersinar dan angin kencang muncul. Tokoh utama menoleh, terkejut, dan bertanya-tanya apakah itu angin. Sistem menampilkan bahwa kartu skill Stormbringer memberi tambahan 1 poin pada kelincahan, kepahlawanan, dan ilmu pedang. Arasil, prajurit roh angin, memasuki tubuh Taeyang. Skill ini bertahan selama 60 detik. Arasil muncul di belakang tokoh utama dalam balutan angin. Hyunhee yang terdorong angin berteriak bahwa kartu skill itu telah berubah menjadi kartu skill unik. Ran bertanya-tanya apakah itu roh angin. Tokoh utama mengangkat tinjunya dengan yakin dan menyatakan bahwa ini bagus. Bos berlari marah ke arah Taeyang dan mengayunkan pedangnya dengan tampilan menakutkan. Ran khawatir dan bertanya-tanya apakah serangan itu tidak akan dihindari. Hyunhee berseru cemas pada rekannya. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di belakang bos dan menendang kakinya. Dengan percaya diri, MC menyentuhkan tangannya ke tanah dan meluncurkan serangan kuat ke tubuh lawan.
membuatnya terpental ke atas. Para rekannya sangat terkejut, dan para komentator menulis bahwa MC telah mengirim bos itu terbang. Taeyang melompat cepat menuju bos, menggenggam tinjunya dengan mantap dan melapisinya dengan mana, sambil meyakini bahwa ini adalah teknik dari sang master sejati. Ia melancarkan 18 serangan angin bertubi-tubi, dan pada pukulan terakhir, ia menembus tubuh pendekar gila itu dengan tinjunya. Tubuh lawan jatuh ke lantai, dikelilingi pusaran angin. Sistem mengumumkan bahwa Arasil, prajurit roh angin, telah keluar dari tubuh sang protagonis. Ran memperhatikan Taeyang yang dikelilingi angin berdarah dan bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok menyeramkan dan percaya diri itu. Sang protagonis mengambil senjata milik bos dari lantai, memandangi dengan takjub, dan berkata bahwa ia tidak menyangka senjata itu benar-benar berada di tangan lawan. Sistem menampilkan bahwa itu adalah katana vampir, item langka yang menambah kelincahan, kekuatan, dan vampirisme, serta memiliki kemampuan tambahan, Bloodlust. Taeyang menyadari bahwa bukan kelangkaannya yang utama, melainkan efek Bloodlust, karena dalam kondisi sistem pengendalian rasa sakit sedang rusak akibat bug, kemampuan itu menjadi sangat berguna. Ia telah menahan rasa sakit dengan kemauan murni. MC menahan napas karena tegang, menekan lukanya, dan mengakui bahwa rasa sakitnya luar biasa. Ia lalu bertanya, bagaimana pendapat mereka setelah melihat semua ini? Tiba-tiba, Ran menyentuh dadanya, membuat Taeyang gugup. Hyunhee bertanya dari kejauhan apakah dia baik-baik saja, dan sang protagonis menjawab bahwa dirinya tidak sepenuhnya baik. Para komentator menulis bahwa mereka iri padanya dan tidak menyangka situasi ini akan berkembang seperti itu. Lebih dari 15.000 penonton menyaksikan kejadian tersebut, dan bahkan Hyunhee merasa cemburu karena NPC pun membuatnya khawatir. MC menepis tangan Ran dan mengatakan bahwa dirinya sedang menggunakan kekuatan pemulihan. Sistem menginformasikan bahwa kartu regenerasi sedang digunakan dan semua luka akan sembuh. Ran bertanya terkejut, apakah dia bisa menyembuhkan diri sendiri, karena ia hanya merasa khawatir. Sang protagonis menjelaskan bahwa karena itulah ia terburu-buru. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak aneh, dan Ran pun mengetahuinya. Namun, justru Ran yang berbeda, karena ia telah bersumpah kepada angin. Ia bertanya, apa yang akan terjadi jika sumpah itu dilanggar? Ran menjawab dengan cemas bahwa dirinya akan kehilangan seluruh kemampuan yang telah diperoleh. Taeyang terkejut, dan temannya menjelaskan bahwa bagi seorang penyihir, hal itu adalah segalanya. Meskipun tidak ada jaminan penuh bahwa Ran tidak akan mengkhianati mereka, tampaknya ia cukup bisa diandalkan. Sang protagonis tiba-tiba menyatakan bahwa mulai sekarang Ran harus mematuhinya. Ran pun terkejut dan menjerit bingung, memintanya untuk tidak mendekat. Taeyang mengulurkan tangan dan menawarkan jabat tangan sebagai perkenalan. Ia memperkenalkan diri dan Ran pun memperkenalkan dirinya sebagai Master Feng Shui. Beberapa waktu kemudian, mereka berjalan di koridor berdarah. Para rekan mendekati sebuah pintu dan sang protagonis menggenggam gagangnya. Pintu terbuka cepat dan cahaya terang menyebar ke sekeliling ruangan. Andromelius yang duduk di atas tahta menyatakan bahwa akhirnya mereka tiba juga. Ran merasa sangat terkejut melihat sosok tersebut, dan Andromelius berkomentar bahwa semuanya telah menyesuaikan diri dengan baik. Sang protagonis berteriak menuntut penjelasan, mempertanyakan mengapa Andromelius mengirim Bernstein kepadanya dan apa tujuannya. Asistennya membela Andromelius dengan marah, mengatakan bahwa Taeyang hanyalah seorang anak dan mempertanyakan dasar sang protagonis menyalahkan Andromelius. Andromelius tersenyum sambil menyilangkan tangan dan menjelaskan bahwa ia percaya Taeyang bisa mencapai lebih banyak hal jika tetap patuh dan menunjukkan performa sebaik sekarang. Ia menjentikan jari, lalu sistem permainan menampilkan bahwa kastel pendekar 3 pedang telah diselesaikan. Pencapaian seperti wajah menakutkan, penyintas tanpa hati, penyintas hebat, satu kontrak terjalin dan pelarian terakhir berhasil didapatkan. Ran mengagumi hasil tersebut karena untuk pertama kalinya ia mendapatkan 6 pencapaian dalam satu lantai, jauh lebih banyak dari biasanya berkat bantuan sang protagonis. Tiba-tiba MC menunduk sambil menahan sakit di kepala. Andromelius menjelaskan bahwa ini adalah efek samping yang wajar karena Taeyang memperoleh 10 pencapaian, sehingga akan sulit bagi jiwanya untuk langsung beradaptasi. Ran terkejut dan menanyakan tujuan dari 10 pencapaian itu. Sistem kembali menampilkan sejumlah pencapaian seperti melawan mimpi buruk, mencuri pedang iblis, penyintas kejam, penyintas hebat, pemburu harta, pertemuan acak, benih perselisihan, serta pelarian terakhir dan kontrak dengan NPC, menghasilkan total 51 emas. Para komentator menyatakan bahwa jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung dan momen ini akan menjadi bagian dari sejarah sebagai pencapaian legendaris. Angka 3 dan 5 dalam kurung di samping status penyintas menunjukkan berapa kali sang protagonis menunjukkan kemarahan. Tiba-tiba pengguna kakak The Best menyumbang 1 juta won dan menyatakan bahwa ini adalah permainan yang luar biasa. Para komentator terkejut, bertanya apakah itu benar-benar kakak The Best. Huni menjerit setelah melihat laptopnya bahwa kakak The Best memang pemain peringkat keempat dan talian. Sosok lama yang hampir setara dengan pemain profesional. Hyunhee mencatat bahwa jumlah penonton telah meningkat secara signifikan. Andromelius bangkit dari tahta dan mengatakan bahwa pekerjaan mereka bagus. Sistem mengonfirmasi bahwa kemampuan bertarung sang protagonis berada jauh di atas rata-rata pemain lain di tingkat yang sama,
dan bahwa kekuatannya lebih efektif saat melawan bos daripada dalam pertempuran kerajaan. Ia sangat dinantikan di lantai atas dan disarankan untuk melanjutkan tanpa mengalami kematian. Pencapaian sertifikat peringkat S Andromelius diterima, dengan hadiah tambahan 100 emas. Sang protagonis berpikir serius bahwa kini ia telah mencapai peringkat S. Andromelius yang dikelilingi cahaya mengatakan bahwa saatnya mereka berpisah, lalu menunjuk ke arah jalan keluar sambil menjelaskan bahwa ada iblis yang sangat ingin bertemu dengan mereka. Hotel yang terletak di antara lantai 6 dan 7 berada di bawah kekuasaan iblis, yang juga bertanggung jawab atas lantai 7 hingga 9, yaitu Belial. Ia menyambut para pemain sambil memegang gelas, dan menjelaskan bahwa hotel Belial dilindungi oleh sihir spasial bertumpuk, sehingga pemain tidak dapat berkomunikasi dengan selain anggota tim mereka. Para komentator menulis bahwa Belial sangat cantik. Ia mengatakan senang bertemu dengan sang protagonis dan mengakui bahwa dirinya telah menunggu, karena telah mendengar tentang reputasinya dan bahkan menyaksikan langsung pendakiannya di lantai 5. Belial berharap sang protagonis akan menunjukkan performa serupa di lantai miliknya. Ia lalu mengalihkan perhatian pada kenyataan bahwa perjalanan sebelumnya cukup melelahkan, terutama karena lantai licik milik Andromelius. Ia menyarankan untuk memulai dengan makan, mandi, atau mungkin melakukan pemesanan, sambil menunjukkan menu item. Menu tersebut memuat artefak langka seperti Dragon Slayer N yang menambah kelincahan, kekuatan, dan divinitas serta memiliki kemampuan racun naga. Artefak lain seperti Truma Landing Air yang meningkatkan serangan, ketahanan mental, dan kemampuan vampirisme, serta Weather Control Air dengan kemampuan Cyclone. Item terakhir adalah Devil Arena, arena PvP. Hyunhee mencatat bahwa semua item tersebut tampak seperti artefak terkenal namun sebenarnya tiruan, bahkan tidak sebanding dengan setengah kekuatan dari versi asli. Meski begitu, item-item ini masih sangat berguna di level bawah. Belial kemudian bertanya apa yang ingin dipesan Ran. Ran menjawab bahwa dirinya tidak memiliki cukup uang untuk membeli item tersebut. Namun, Belial dengan senang hati menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar berniat menjualnya, karena semua itu akan menjadi hadiah bagi mereka setelah melewati lantai ke-7, dan kini ia hanya memberikannya lebih awal. Ran terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan hadiah sebelum menyelesaikan lantai ini, lalu meminta waktu untuk berpikir. Belial tersenyum dan mempersilakan karena mereka memiliki waktu semalam penuh. Ia lalu mengangkat tangan dan menanyakan apakah mereka hanya memerlukan satu kamar. Ran dengan gugup menolak, lalu Belial menjelaskan bahwa ia hanya bercanda, dan bereaksi pada ekspresi Ran yang terlalu serius. Para komentator menulis bahwa ini tampak seperti pengakuan perasaan pertamanya. Taeyang menyampaikan bahwa ia akan pergi tidur dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali esok hari. Hyunhee mengatakan bahwa ia akan mematikan siaran dan meminta temannya untuk tidur dengan tenang. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pemain Taeyang telah memasuki hotel. Beberapa saat kemudian, Hyunhee menghela napas lega sambil membaca komentar penonton. Ia lalu berkata bahwa sejak awal ia sudah memperkirakan hal ini, namun tetap saja terkejut oleh tingginya intensitas komentar. Ia pun diam dan menyadari bahwa seberapapun privasi dipertaruhkan, hal itu tetap tidak menjadi masalah bagi mereka. Banyak orang cenderung tidak peduli selama hal itu tidak menyangkut diri mereka sendiri, meskipun hal tersebut menyangkut nyawa 1, 100, atau bahkan sejuta orang. Hyunhee berpikir bahwa sekarang jumlah rata-rata penonton untuk Taeyang telah mencapai 10.000 dan mendekati 50.000, bahkan saat mereka melawan Berserker, jumlahnya melonjak hingga 100.000 dan menjadi topik paling banyak dibicarakan, bukan hanya di Korea, melainkan juga di seluruh dunia. Namun, hal ini menyebabkan kekacauan karena komentar provokatif dan pesan-pesan yang tidak berhubungan dengan permainan. Hyunhee menyarankan bahwa siaran bisa saja dijadikan privat, tetapi ia menyadari bahwa sang protagonis, yang mempertaruhkan hidupnya dalam permainan, sangat membutuhkan petunjuk sekecil apapun. Ia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa anak orang itu terjebak di lantai 6 dan memohon bantuan untuk memeriksa apakah teman-temannya masih berada di sana. Hyunhee tahu bahwa meskipun kontak para streamer biasanya dirahasiakan, kadang-kadang informasi bisa didapatkan melalui surat, situs resmi, atau akun media sosial. Pesan seperti ini datang dari keluarga dan kerabat yang memohon agar para korban di Dantalian diselamatkan. Hyunhee menatap ponselnya dengan sedih dan mengingatkan bahwa mereka semua sedang dalam keputusasaan yang sama. Ia meminta mereka untuk menunggu sedikit lebih lama. Di depannya ada 2 kapsul. Ia mengambil cairan berwarna kuning dan mengingat bahwa ketika sang protagonis terluka saat bertarung, suara kesakitannya terdengar dari dalam kapsul, bahkan terkadang getaran kapsul terasa saat rasa sakitnya parah. Tubuh Taeyang yang terhubung ke permainan juga tengah menderita. Ia bertanya-tanya apakah sang protagonis bisa bertahan, lalu meyakinkan diri bahwa ia pasti bisa, meskipun dalam hati tetap ragu. Hyunhee meletakkan tangannya di kapsul dan meminta sang protagonis untuk bertahan. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.